Sayang, hari ini akhirnya ibu akan menikah dengan ayah. Nanti kita bertiga pasti akan hidup sangat bahagia. Gu Yansheng. Annuan, aku tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Aku sudah bosan dengan tubuhmu. Tubuh Yao Yao, 100 kali lebih menggoda darimu. Sedangkan kamu seperti batang kayu, dingin dan kaku. Chu Mengyao. Anwan, dasar bodoh, biar kukatakan yang sejujurnya padamu. Yang dicintai Gu Yansheng hanyalah harta kekayaan keluarga-keluargaan milikmu saja. Sekarang kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Waktunya kamu lenyap. Yang satu adalah sahabat baikku. Dan satunya lagi pria yang kucintai selama 5 tahun. Kalian tega ingin menghabisiku? Aku bahkan sedang mengandung anakmu, Gu Yansheng. Itu cuma anak haram yang tidak berguna, tidak perlu dikasihani. Oh ya Annuan, aku harus berterima kasih padamu. Musuh bebuyutanku itu, Ye Jinghuai. Gara-gara kamu, dia sudah mengakhiri hidupnya demi cinta. Anwan, Gu Yansheng itu bukan orang baik. Tuan Muda Ye, aku akan segera menjadi Nyonya Gu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kalian berdua menyusul saja ke alam sana. Gu Yansheng. Demi kamu, aku sampai tega meninggalkan orang yang paling mencintaiku. Ye Jinghuai. Jika waktu bisa diputar kembali, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nona An. Nona An, Di mana ini? Bukannya aku sudah tiada? Kenapa aku masih hidup? Ye Jinghuai. Dia masih hidup. Ye Jinghuai, syukurlah kita berdua terlahir kembali. Nona An, apa kepalamu jadi rusak gara-gara aku tabrak? Begini saja, aku punya kartu hitam di sini. Ambil ini untuk mengobati kepalamu dulu. Kalau begitu, aku terima ini sebagai mas kawin ya. Tanggal 8 bulan depan, kamu harus datang untuk merebutku. Di kehidupan sebelumnya, aku membantu Gu Yansheng menjadi keluarga kaya raya, dan penghalangnya adalah Ye Jinghuai. Di kehidupan saat ini, di mana aku dan Ye Jinghuai terlahir kembali, aku akan membuatmu jatuh cinta lagi padaku, tapi kali ini aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Nona besar keluargaan yang ingin dinikahi oleh semua keluarga kaya di kota King ini ternyata sangat menarik juga ya. Halo? Gu Yansheng, aku akan segera sampai di rumah. Baik, baik, aku akan menjemputmu sekarang ya. Ah, baik. Gu Yansheng. Di kehidupan sebelumnya pada hari ini, saat aku kembali dari berdoa, kamu bersikeras mengajakku jalan-jalan keluar. Sepertinya, kamu sedang berselingkuh di rumah dengan kekasihmu Yao Yao Yao. Sayang, Annuan sudah kembali? Kalau begitu aku pakai baju sekarang. Jangan, sudah tidak sempat. Kamu cari tempat sembunyi dulu ya. Annuan, bagaimana acara doanya hari ini? Annuan, mau apa kamu ke kamar mandi? Tentu saja mau ke toilet. Oh, toilet ini sedang mampet, tidak bisa dipakai, kamu pakai yang lain saja. Gu Yansheng, kenapa kamu panik? Aku tidak panik kok. Annuan, kamu ini kenapa? Kenapa baru pulang langsung keliling kemana-mana? Aku merasa baju ini kotor, jadi ingin ganti. Annuan, bagaimana kalau begini? Aku antar kamu ke mall, dan membelikanmu beberapa baju baru. Belilah baju baru. Untuk apa membuang-buang uang? Bukankah di rumah masih ada baju? Gawat. Hei, aku mengerti. Hei, Annuan, Aku akan pulang ke rumah dulu selama beberapa hari.
Pasangan menjijikan, kali ini aku akan melepaskan kalian, tapi lain kali aku akan membuat perhitungan yang lebih kejam dengan kalian. Oh, hati-hati di jalan ya. Aduh, sayangku. Aduh, sayangku. Beraninya Anwan mempermainkanku, pernikahan kita akan menjadi hari akhirmu. Anak bodoh, lusa kamu sudah akan menikah, kenapa masih bersikap seperti anak kecil? Bagaimana persiapan lokasi pernikahannya? Aku tidak ingin menikah dengan Gu Yansheng. Kenapa? Apa kalian berdua sedang bertengkar? Aduh, wajar saja jika pasangan sedang bertengkar. Jangan bersikap manja seperti putri raja. Ibu, Lagi pula Gu Yansheng adalah anak yang baik. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau menikah? Ibu, Gu Yansheng itu bukan orang baik. Dia menikahiku hanya karena tamak akan harta keluarga-keluargaan. Dia ingin memanfaatkan keluargaan untuk naik ke puncak kekuasaan di Qingcheng. Apa kamu punya bukti bicara seperti itu? Ibu, aku tahu Anda tidak percaya, tapi beri aku sedikit waktu, aku pasti akan membuat Anda melihat wajah asli Gu Yansheng. Annuan, Bukannya ibu tidak percaya padamu? Hanya saja, jika keluarga-keluargaan tiba-tiba membatalkan pernikahan, Ibu, aku mengerti. Jika kita membatalkan pernikahan sekarang, itu akan memberikan dampak negatif yang besar bagi keluargaan, dan An Group mungkin akan sulit untuk bertahan di Qingcheng nantinya. lalu kenapa kamu masih? Ibu, Anda tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku dan Anda. Pada hari pernikahan nanti, Anda tidak perlu datang. Aku tidak tahu apakah di hari pernikahanku nanti Ye Jingzun akan datang atau tidak. Kartu ini, tunggu. Jika aku menguras habis limit kartu milik Ye Jingzun, kira-kira bagaimana reaksinya nanti? Mohon maaf, Nona, toko ini hanya mengizinkan anggota untuk masuk. Apakah kartu anggota yang satu ini bisa digunakan? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Nona yang terhormat, mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Meskipun aku tahu para tuan muda dari keluarga kaya memiliki kartu bank eksklusif mereka sendiri, tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang kartu hitam tertinggi ini. Nona, Anda boleh memilih barang apapun di dalam toko ini sesuka hati. Kami akan membantu mengantarkannya ke ruang ganti untuk Anda. Oh, pelayanannya bagus sekali ya. Nona, Anda adalah anggota tertinggi kami. Kartu hitam yang ada di tangan Anda ini memiliki limit pengeluaran yang tidak terbatas. Limit tidak terbatas? Bukankah itu berarti aku bisa belanja sampai membuatnya bangkrut? Yang ini, lalu yang itu juga? Dan 2 yang ini, yang itu, dan juga yang ini. 3 barang ini tidak usah, sisanya tolong bungkus semuanya. Baik, Nona. Ini catatan pengeluarannya. Presiden Ye, siapa lagi wanita yang kamu manjakan kali ini? Wah, wanita ini benar-benar tidak sungkan ya. Dia benar-benar gila belanja. Presiden Ye, jika wanita ini sulit ditangani, apa kamu mau aku yang turun tangan? Kita harus murah hati pada istri sendiri. Sobat, bulan depan aku akan menikah. Siapkan uang sumbangannya. Tidak salah lagi, ini kartu hitam eksklusif. Bahkan barang yang sudah dibeli pun ada layanan pengantaran langsung ke rumah. Anuan, seingatku, aku hanya memberimu biaya pengobatan saja. Anggap saja kartu hitam ini sebagai mas kawin darimu untukku. Tapi Nonaan, tanpa sungkan sudah menggesek 30 juta dolar. 30 juta dolar? Apa aku belanja sebanyak itu? Sudahlah, 30 juta dolar ini anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Jadi, bisakah kamu mengembalikan kartu hitam itu kepadaku? Aku, untuk sementara, belum ingin mengembalikannya. Mengapa kamu tidak mengembalikan kartu hitam itu padaku? Apa kamu tidak tahu apa artinya mengembalikan barang kepada pemilik aslinya? Kartunya akan kukembalikan padamu, asalkan kamu berjanji kepadaku, di hari pernikahanku nanti, kamu harus datang. Jika aku tidak salah ingat,
kamu dan tuan keluarga Gu saling mencintai dan sangat mesra. Sekarang tiba-tiba mencariku. Aku benar-benar merasa tersanjung. Mungkinkah Nona An naksir padaku? Bantu aku menjatuhkan keluarga Gu, dan aku akan membantumu menyingkirkan penghalang di jalan keluargamu. Tidak disangka, Nona An yang biasanya begitu lembut dan anggun, bisa membuat keputusan yang begitu berani. Datanglah di hari pernikahanku, aku akan menunjukkan ketulusanku padamu. Merebut pengantin, ya? Menarik sekali. Di kehidupan sebelumnya, disinilah aku dihabisi oleh Gu Yansheng, si binatang itu. Ye Jinghuai, apakah kamu benar-benar akan datang? Nasibku bisa berubah atau tidak, semua bergantung padamu. Kenapa kamu melamun? Pergi layani tamu. Apa kamu tidak lihat putraku sedang sibuk sendirian? Kenapa bukan Anda saja yang pergi? Apa maksudmu? Di hari yang bahagia ini, kamu mau menantangku, ya? Dasar wanita tua bangka, aku sudah lama tidak menyukaimu. Karena hari ini kita harus berkonfrontasi, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Bibi, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya murni merasa tidak suka padamu saja. Kamu, dasar kamu sampah rendahan. Aku ini ibu mertuamu. Beraninya kamu memakiku? Ada apa, Bibi? Kenapa Anda bisa semarah ini? Ini semua karena dia. Karena sampah ini. Anwan, bagaimana bisa kamu membuat Bibi semarah ini? Di hari bahagia ini, seharusnya kita bersikap ramah. Ramah? Chu Mingyao, mulai sekarang, yang harus bersikap ramah itu kamu dan Gu Yansheng, bukan aku. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu salah paham padaku? Kamu sendiri tahu betul apa yang sudah kamu lakukan? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya kalian pertengkarkan? Yansheng, lihatlah istri macam apa yang kamu cari ini. Dasar wanita tak tahu malu. Di hari yang bahagia ini, malah harus bertengkar hebat denganku. Anuan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak melakukan apapun, ibumu saja yang tidak masuk akal. Anuan, hari ini adalah hari pernikahan kita. Orang-orang di luar sudah menunggu, tolong bersabarlah sedikit. Iya, Anwan. Minta maaf sajalah pada Bibi ya. Minta maaf? Atas dasar apa aku harus minta maaf? Gu Yansheng, bagaimana kelakuan ibumu itu? Kamu lebih tahu dari siapapun. Menyuruhku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Aku tidak setuju. Bu, berhentilah bicara. Nuan-Nuan, ada apa denganmu hari ini? Kenapa emosimu begitu besar? Chu Mengyao, jangan memanggilku seakrab itu. Aku merasa jijik. Kamu, apa yang kamu katakan? Chu Mengyao, kamu masih mau berpura-pura denganku? Masalah busukmu dengan Gu Yansheng itu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Anwan, kamu pasti sudah salah paham. Salah paham? Ini barang milikmu kan? Ini kenapa barang ini ada padamu? Kenapa ini ada padaku? Ini ditemukan di tempat tidur pernikahanku dengan Gu Yansheng. Gu Yansheng, permainanmu benar-benar kotor ya? Beraninya kamu membawa Chu Mengyao, wanita hina itu, ke tempat tidur pernikahan kita. Anuan, kamu pasti sudah salah paham. Hari itu aku dan Mengyao sedang menyiapkan perlengkapan pernikahan. Lalu aku. Lanjutkan saja bualanmu, kamu benar-benar sampah. Kurang ajar. Beraninya kamu memukul putraku. Putramu memang pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia berselingkuh di belakangku? Dia sangat menyukai Chu Mengyao. Anwan, siapa yang kamu sebut selingkuhan? Kaki Gu Yansheng sangat bau. Aku tidak sudi bersamanya. Anuan, jangan ribut lagi. Kita bicara di ruang rias setelah pernikahan selesai. Pernikahan? Ruang rias? Kamu benar-benar tidak sabar ya? Tentu saja aku tidak sabar. Anuan, jadilah anak baik dan penurut. Ikutlah denganku untuk melangsungkan pernikahan. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Jangan harap, aku tidak akan melangsungkan pernikahan denganmu. Anuan, apa kamu tidak takut keluarga Gu akan membalasmu? Anuan, meskipun keluargaan kalian lebih hebat dari keluarga Gu kami, tapi jika hari ini kamu ingin membatalkan pernikahan ini, maka jangan salahkan keluarga Gu kami, jika harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ye Jinghuai, kenapa kamu belum datang juga? Anuan, asalkan kamu tutup mulut, dan patuh ikut denganku untuk melangsungkan pernikahan, aku berjanji keluarga Gu, kami akan melupakan semua yang sudah terjadi. Anwan, seharusnya ini menjadi saat paling membahagiakan dalam hidupmu. Kenapa kamu harus membuat semua orang merasa malu seperti ini? Chu Mengyao, berhentilah berpura-pura suci di sini. Aku sudah tahu dengan sangat jelas apa niat busuk kalian. Wanita kejam, sudah cukup bicaramu? Kenapa kamu bahkan memukul wanita? Ye Jinghuai, akhirnya kamu datang? Ye Jinghuai, kenapa kamu ada di sini? Aku tidak memberimu undangan. Di kota King, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Untuk apa butuh undangan? Kenapa Ye Jinghuai bisa datang ke sini? Anda adalah tuan muda keluarga Ye kan? Kamu adalah pengantin hari ini, dan kamu harus menjadi yang paling cantik.
Kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu setampan ini? Aku memang selalu tampan, tahu. Ye Jinghuai, lepaskan istriku. Presiden Ye, apa maksud Anda melakukan ini? Anwan adalah menantu dari keluarga-keluarga Gu kami. Mereka berdua belum menikah, kan? Bukankah terlalu dini untuk memanggilnya istri sekarang? Ye Jinghuai, biar aku beritahu kamu. Orang lain mungkin takut pada keluarga Ye, tapi aku tidak. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jika kamu ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Aku jadi penasaran. Bagaimana caramu akan menghadapiku? Presiden Ye, status Anda di Kota King begitu mulia, tidak mungkin Anda datang ke pernikahan orang lain hanya untuk membuat kekacauan, kan? Oh, membuat kekacauan? Benar juga. Aku memang berniat membuat kekacauan di pernikahan keluarga Gu kalian. Tunggu dulu. Aku bukan sekadar membuat kekacauan. Aku datang untuk merebut pengantinnya. Enya, Kenapa Ye Jinghuai tiba-tiba datang untuk merebut pengantinnya? Apa yang Anda lakukan ini? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan istriku. Aku. Presiden Ye, apa maksud Anda dengan ini? Ye Jinghuai, apa kamu masih punya hati nurani? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? apakah merebut pengantin seperti ini terasa menyenangkan? Aku tidak tahu. Aku mengerti. Selanjutnya, perhatikan saja aksiku. Gu Yansheng, kenapa kamu menangis? Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku tentang apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan saat ini. Apa yang aku tahu? Gu Yansheng, aku punya banyak catatan kunjungan hotelmu. Apa kamu ingin semua orang melihatnya? Kamu? Dan ini barulah permulaan saja. Gu Yansheng, kamu menempatkan keluarga Gu sebagai mata-mata di jajaran petinggian grup untuk menguras posisi Direktur Anwan ini. Hebat, benar-benar hebat. Ye Jinghuai, beraninya kamu menyelidikiku? Bukankah kamu melakukan ini untuk menguasai harta keluargaan? Ye Jinghuai, kamu memfitnahku. Kamu tidak hanya mengacaukan pernikahanku, tapi juga memfitnahku telah merugikan keluargaan. Di dalam bajumu itu, apa yang kamu sembunyikan? Aku tanya, apa yang kamu sembunyikan di dalam baju itu? Apapun yang kupunya, itu bukan urusanmu. Geledah dia. Hei, kamu, Apa yang ingin kalian lakukan? apa yang kamu lakukan? Gu Yansheng menggunakan pisau ini untuk menghabisiku. Benda ini, bagaimana bisa tiba-tiba ada di dalam kantongku? Masuk sendiri ke dalam kantongku. Aduh, kamu lucu sekali ya. Benda ini bisa masuk sendiri ke sana. Logikamu itu, lumayan juga levelnya. Sepertinya pernikahan hari ini hanyalah sebuah jebakan maut yang kalian siapkan untuk Anwan. Hei, jangan asal bicara sembarangan ya. Presiden Ye, karena kamu tidak mau pergi, maka pernikahan ini kita batalkan saja. Yansheng, ayo kita pergi. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Ye, Tuan Muda Ye, aku ini hanya seorang gadis. Mana mungkin aku melakukan hal semengerikan itu? Wanita simpanan sepertimu tidak pantas bicara padaku. Kamu, beraninya kamu menyebutku wanita simpanan? Bukankah apa yang kukatakan itu benar? Keluarga-keluarga Gu kalian memang lucu. Istri sah menikah, malah membiarkan wanita simpanan datang ke pesta. Ye Jinghuai, bagaimanapun kamu adalah Tuan Muda, keluarga Ye. Bagaimana bisa bicaramu begitu kasar? Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Justru karena tahu makanya aku memukulmu. Sangat menyebalkan. Keluar sana. Yao Yao, cepat turunkan Yao Yao sekarang juga. Ibu, Sudah jauh lebih tenang ya. Mantap. Sekarang giliranmu. aku kan cuma berselingkuh saja. Itu kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Dan kamu tidak perlu menatapku dengan tatapan seperti itu. Kamu menyuruh Ye Jinghuai untuk mengacaukan pernikahan kita, dan memfitnahku dengan kebohongan yang merugikan keluargaan? Bukankah kamu hanya ingin meninggalkan aku dengan alasan yang sah? Baiklah. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku menceraikanmu. Aku akan menceraikan wanita tak tahu malu sepertimu. Gu Yansheng, dasar kamu bajingan. Jika bukan karena bantuan Ye Jinghuai, hari ini aku sudah tiada di sini. Keluarga Gu kalian tidak ada yang benar. Omong kosong. Dasar wanita rendah. Putraku kan hanya bermain dengan seorang wanita di luar sana. Apa perlu kamu bicara sekasar itu? Tidak usah bicara lagi, pergi. Sekarang juga pergi dari hadapanku. Mulai besok, berita tentang kaburnya kalian, keluarga-keluargaan, dari pernikahan, akan tersebar ke setiap sudut kota Qingcheng. Tidak. Besok hanya akan ada satu opini publik, yaitu tentang keburukan kalian, keluarga-keluarga Gu. Aku sudah mengirimkan informasi
tentang suap yang kalian berikan kepada petinggi keluargaan ke stasiun televisi, termasuk juga bisnis kotor yang dilakukan oleh keluarga Gu kalian. Ye Jinghuai. Anda tidak boleh membiarkan informasi ini tersebar luas. Jika tidak, keluarga Gu kami akan bangkrut. Presiden Ye, jika Anda menyukai Anwan ini, kami dari keluarga Gu bisa memberikannya untuk Anda. Memberikan? Apakah aku, Ye Jinghuai, butuh belas kasihan dari keluarga Gu kalian? Benar, mohon maaf Presiden Ye. Awalnya aku menganggapmu sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Tapi, sekarang sepertinya, kamu hanyalah badut dengan cara-cara yang kotor. Ye Jinghuai. Tidak. Presiden Ye. Apa yang harus aku lakukan? Agar Anda melepaskan keluarga Gu kami? Melepaskan kalian? Tidak. Keluarga Gu kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Jika aku tidak datang hari ini, Anwan pasti sudah tiada di tanganmu. Presiden Ye, mana mungkin aku menghabisi orang? Nasi sudah menjadi bubur. Kamu boleh bicara apa saja. Tapi Anwan tidak akan kuserahkan padamu lagi. Saat kamu mengumumkan bersama dengan Anwan, aku terdiam cukup lama. Kali ini aku tidak akan menyesal lagi. Ye Jinghuai. Anwan, ayo kita pergi. Ye Jinghuai, kalian tidak boleh pergi. Putraku, bagaimana ini? Keluarga Gu kita tidak boleh berakhir begitu saja. Bu, jangan berisik lagi, aku akan memikirkan caranya. Ye Jinghuai sialan, bagaimana bisa dia mengetahuinya? Anwan, bagaimana hubunganmu dengan Gu Yansheng? Bu, aku membatalkan pernikahannya. Tidak apa-apa, ibu mengerti. Kemarilah sayang, duduklah. Bu, aku ingin sendiri dulu sebentar. Ibu akan pergi belanja sayur. Malam ini ibu akan masakkan makanan enak untukmu. Terima kasih, Ibu. Ye Jinghuai. Ada apa kamu menelponku? Kenapa setelah merebut pernikahan, kamu langsung berpura-pura tidak kenal? Tidak, perasaanku sedang kurang baik beberapa hari ini. Jadi, Sudahlah, aku tidak mau mendengar alasanmu. Kembalikan kartu hitamku. lain kali saja ya. Lain kali aku pasti akan mengembalikannya padamu. Tidak perlu lain kali. Aku sudah sampai di depan pintu rumahmu. Hah? Kamu di depan pintu rumahku? Bagaimana kamu tahu rumahku di mana? Buka pintunya. Dekorasi rumahmu lumayan juga. Aku pikir ini rumah tua yang kumuh. Kenapa kamu malah menghina rumahku? Aku juga tidak mengundangmu ke rumahku. Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu rumahku di sini? Dengan identitasku, apa sulit untuk mencari alamat rumahmu? Dasar tukang pamer? Sana, buatkan aku secangkir teh. Aku bilang ya, Tuan Muda Ye. Anda benar-benar menganggap ini seperti rumah sendiri ya? Kamu yakin tidak mau menyuguhkan teh? Dulu saat memintaku merebut pernikahan, kamu sangat bersemangat, sekarang sikapmu malah seperti ini. Baiklah, aku akan menuangkannya untukmu. Duduklah di sini. Cepat duduk. Apa kepalamu baru saja terjepit pintu? Karena kamu tidak mau duduk, maka aku yang akan ke sana. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Nona besar An, dulu kamu memohon padaku untuk mengacaukan pernikahan itu, tapi sekarang sikapmu malah begini padaku. Apa kamu sedang bermain tarik ulur? Aku tidak begitu. Aku hanya sedang tidak bersemangat beberapa hari terakhir ini. Cepat bangunlah. Itu bukan alasan. Ye Jinghuai, segeralah pulang setelah menghabiskan tehmu. Aku akan segera mengembalikan kartu hitammu. Aku tidak menginginkan kartu hitam itu sekarang. Lalu apa yang kamu inginkan? Sepertinya, apa yang diinginkan oleh Tuan Muda Ye? Keluargaan kami tidak akan sanggup memberikannya. Tidak. Keluarga, Lalu apa yang kamu mau? Selama keluarga-keluargaan sanggup, kami pasti akan memberikannya. aku tidak ingin mengatakannya sekarang. Tapi keluarga-keluargaan harus bersiap setiap saat. Kelak aku pasti akan datang sendiri untuk mengambilnya. Ye Jinghuai, sebenarnya apa yang kamu inginkan sampai kamu harus datang sendiri untuk mengambilnya? Sesuatu yang sangat penting. Sangat penting bagimu dan juga bagiku. Kalau begitu, kami mungkin tidak bisa memberikannya. Tidak, kamu bisa memberikannya. Kapanpun dan dimanapun kamu bisa memberikannya. Kenapa aku merasa kamu bukan orang baik? Apa aku terlihat seperti orang jahat? Kamu memang orang jahat. Cepat bangun, kakiku sudah kesemutan.
Bagaimana kalau aku tidak mau bangun? Kamu, cepat bangun. Aku tidak bisa bangun begitu saja. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu tinggal bergerak sedikit dan bangun. Aduh, aku tidak bisa bergerak. Kenapa? Bergerak itu sangat mudah. Aku belum makan pagi ini. Aku tidak punya tenaga. Bagaimana kalau kamu memelukku agar aku bisa bangun? Menjijikan sekali. Ye Jinghuai, aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu cepat bangun. Aduh, suara napasmu kencang sekali. Terdengar sangat merdu. Ye Jinghuai, aku sarankan sebaiknya kamu cepat bangun. Aduh, aku takut sekali. Apa kamu berniat menggigitku? Apa kamu ingin merasakan sakit? Ah, lepaskan. Tidak punya tenaga, ya? Ingat rasa sakitnya. Siapa suruh kamu terus menggangguku sejak masuk tadi? Ini adalah rumahku. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani. Aku tidak berani lagi. Tidak disangka Tuan Muda Ye yang hebat bisa mengakui kesalahan juga. Apa kamu ini seekor anjing? Kamu menggigitku dengan sangat keras. Kamu benar. Aku memang seperti anjing. Gawat, gawat. Apa aku benar-benar menggigitnya terlalu keras? Ye Jinghuai, kamu tidak apa-apa. Padahal aku tidak menggigit sekuat itu. Kenapa bisa sesakit ini? Singkirkan tanganmu, biar aku lihat. Lihatlah, lihat. Sampai terluka begini. Maaf, gigiku tadi terasa sangat gatal dan tidak nyaman. Tubuhku ini sangat berharga. Tuan muda. Lihat, sampai terluka. Katakan, bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan gigitan ini? Kamu tidak tahu harus bagaimana ya? Bagaimana kalau begini, kamu beri aku satu ciuman, dan masalah ini kita anggap selesai. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Aku tidak sopan. Bukankah waktu itu Anda yang ingin menciumku? Dan aku tidak meminta Anda bertanggung jawab. Sekarang kamu bilang aku tidak sopan? Kalau begitu maaf ya sobat. Apa, sobat? Aku sudah membantumu, dan sekarang kamu memanggilku sobat? Begitu caramu memperlakukanku? Bukan itu maksudku. Lalu apa? Apa maksudmu sebenarnya? Aku, Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku baru saja dimanfaatkan orang. Ye Jingzun, aku tidak memanfaatkanmu. Anwan, mungkin di seluruh King Cheng, hanya kamu yang bisa memperlakukanku seperti ini. Aku harus menjaga diriku sendiri. Teman, aku ini wanita, aku ini wanita. Presiden An, ini adalah dokumen yang menumpuk selama Anda tidak ada beberapa hari ini. Oh iya, hari ini, Presiden Lu dari grup Lu akan datang ke An Group kita untuk membahas arah kerjasama. Apakah Guan Er datang ke kantor hari ini? Saya baru saja melihatnya di area istirahat. Apakah Anda ingin saya memanggilnya ke sini? Tidak perlu, nanti aku sendiri yang akan menemuinya. Annuan, bukankah kamu hanya bertengkar dengan kakakku? Kamu sangat mencintai kakakku. Dalam beberapa hari kamu pasti akan datang dengan bersemangat ke kediaman keluarga Gu untuk mengakui kesalahanmu. Kuku cantikku ini sangat indah, ya? Apakah kukunya bagus? Tentu saja, aku menghabiskan $3.000 untuk kuku ini. Saking bagusnya sampai kamu tidak mau bekerja, begitu? Bukan urusanmu. Annuan, kenapa kamu datang ke departemen personalia? Sudah berapa kali kukatakan padamu, di N Group ini kamu harus memanggilku Presiden An. Apa kamu tidak mengerti? Presiden An. Gu Wan Er. Oh, Gu Wan Er. Kamu benar-benar persis seperti kakakmu. Kalian berdua sama-sama sampah yang malas. Annuan, beraninya kamu menghinaku? Aku akan menyelesaikan masalah departemen personalia sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur di sini. Jika aku tidak datang ke departemen personalia ini, tempat ini pasti sudah kamu ubah menjadi pusat perawatan kuku kan? Annuan, apa kamu sudah gila? Pagi-pagi begini sengaja mencari masalah denganku ya? Dengar ya Guan Er, aku sudah memutuskan hubungan dengan kakakmu. Bagaimana bisa kamu masih tidak tahu malu tinggal di sini? Ini adalah perusahaanku. Apa kamu tidak merasa risih bekerja di sini? Annuan, apa maksud perkataanmu itu? Masalah kalian bertengkar itu urusan kalian. Apa hubungannya denganku? Aku akan tetap bekerja seperti biasa. Memangnya kamu sanggup memecatku? Guan Er, jaga sikapmu, akulah direktur di sini. Benar-benar orang yang tidak tahu tata krama. Annuan, apa kamu tidak takut aku akan mengadu pada kakakku? Sepertinya kamu belum tahu apa yang terjadi antara aku dan kakakmu beberapa hari yang lalu. Aku dan Gu Yansheng sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi, dan kamu pun tidak ada hubungannya lagi denganku. Itu tidak mungkin. Bukankah kalian berdua hanya sedang bertengkar dan saling diam? Annuan, kamu pasti hanya sedang emosi. Kamu sangat mencintai kakakku. Mana mungkin kamu memutuskan hubungan dengannya? Guan Er, seandainya kamu bekerja dengan serius, aku tidak akan mengusirmu. Aku. Tapi kamu benar-benar tidak tahu diri, kamu hanyalah sampah yang malas.
Anwan, apa kamu datang pagi-pagi begini hanya untuk menghinaku? Aku beritahu kamu, kamu juga tidak jauh lebih baik. Kakakku sangat peduli padamu, tapi kamu malah memutuskan hubungan dengannya. Peduli? Aku sudah lama tahu soal perselingkuhan Gu Yansheng, tapi aku terus bersabar. Hanya untuk membuat kalian keluarga Gu malu besar di hari pernikahan. Kamu sudah tahu sejak lama? Aku memberikan pekerjaan kepada orang-orang keluarga Gu, membelikan villa untuk ibumu, membelikan mobil untukmu sebagai adik ipar, bahkan menjanjikan Gu Yansheng bahwa setelah menikah semua saham grup akan kuberikan padanya. Tapi dia malah membalas kebaikanku dengan menusukku dari belakang. Menusuk? Menusuk apa? Aku sungguh tidak tahu tentang hal buruk yang dilakukan kakakku. Kamu tidak tahu? Kamulah yang tertawa paling keras di belakangku, Gu Wan Er. Karena kalian membalas kebaikan dengan kejahatan, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Apa kamu pikir dengan tetap bekerja seperti biasa, kamu bisa menganggap seolah tidak terjadi apa-apa? Aku beritahu kamu, mulai hari ini, mulai sekarang juga, kalian semua keluarga Gu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dari perusahaanku. Anwan, apa kamu benar-benar setega itu? Bagaimanapun, kami telah memberikan hasil kerja untuk An Group. Tapi sekarang, kamu memecat kami begitu saja. Jika karyawan lain sampai tahu, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Sudah sampai tahap ini, kamu masih berani bicara soal hasil kerja? Bagaimana kelakuan kalian orang-orang keluarga Gu? Kamu lebih tahu dari siapapun. Semenjak kalian keluarga Gu bergabung dengan grupku, keuntungan perusahaan terus menurun. Aku tidak pernah mengatakannya pada Gu Yansheng, karena aku merasa malu. Ternyata keluarga tunanganku sendiri adalah orang-orang yang tidak berguna. Membuatku di hadapan para karyawan perusahaan bahkan tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Cukup. Aku rasa kamu hanya ingin mempermalukan kami keluarga-keluarga Gu. Anwan, kakakku yang bersalah padamu, jangan lampiaskan pada kami semua di keluarga Gu. Aku memang akan menargetkan kalian semua di keluarga Gu. Ingat itu, semuanya? Kamu. Bukankah kalian hanya menginginkan saham-saham milik An Group itu? Aku tidak tahu soal hal itu. Tidak, kamu tahu, kamu sangat memahaminya. Wajah menjijikan ibumu saat hari pernikahan itu tidak akan pernah aku lupakan selamanya. Keserakahan adalah sebuah penyakit, aku sarankan sebaiknya kamu segera berobat. Anwan, berhentilah bicara. Kenapa tidak boleh? Apa kamu masih tahu apa artinya rasa malu? Presiden An, aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku masih punya cicilan yang belum lunas. Kalau belum lunas, pergi saja jadi pengemis. Anwan, apa kamu benar-benar ingin menghabisi kami keluarga Gu tanpa sisa? Ini bukan soal menghabisi tanpa sisa, tapi kalianlah yang menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan yang ada. Dalam beberapa bulan terakhir ini, aku menerima banyak sekali surat laporan anonim, dan semuanya berkaitan dengan kalian keluarga Gu. Surat laporan? Masih ada yang berani melaporkan kami keluarga Gu? Kenapa tidak berani? Kalian benar-benar ingin bertindak sewenang-wenang di hadapanku? Sekarang sudah paham, kan? Bahwa aku memecat kalian hanyalah untuk menuruti keinginan para karyawanku saja. Aku rasa kamu sengaja ingin mempermalukanku. Dasar wanita tak tahu malu. Masih ingin memukul orang di wilayahku sendiri. Lepaskan tanganku. Dasar wanita tak tahu malu. Tunggu sampai aku kembali ke keluarga Gu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memberitahu ibuku untuk menghabisimu. Hanya dengan mengandalkan keluarga Gu kalian? Hanya dengan mengandalkan ibumu yang tidak berguna itu? Ambil barang-barangmu dan pergi dari An Group milikku. Sekretaris Lee, apakah ini Presiden An? Karena beberapa alasan khusus, Presiden An sedang merapikan kebiasaan buruk di dalam grup. Presiden Lu, mari saya antar Anda ke kantor Presiden An untuk beristirahat sejenak. Presiden An, Presiden Lu sudah menunggu lama. Keluarga Lu, salah satu keluarga terpandang di kota King, aku tidak boleh melepaskan kesempatan yang sangat langka ini. Presiden Lu, maaf membuat Anda menunggu lama. Senang bertemu Anda, CEO Grup Lu Ziming. Sebelumnya, saya selalu penasaran dengan An Group. Hanya saja baru belakangan ini saya punya waktu untuk berkunjung. An Group kami hanyalah sebuah grup kecil yang baru didirikan, masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Grup Lu. Tidak perlu rendah hati, Anda adalah seorang pemimpin yang baik. Saya sangat mengagumi Anda. Kata-kata Presiden Lu ini, saya benar-benar tidak pantas menerimanya. Tidak perlu berkata begitu, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Saya rasa saya terhadap An Group sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Maka untuk urusan selanjutnya, serahkan saja pada staf operasional kedua belah pihak untuk melakukan serah terima. Terima kasih banyak Presiden Lu karena bersedia bekerja sama dengan grup kecil seperti kami. Kalau begitu, semoga kerjasama antara An Group dan Grup Lu berjalan lancar. Oh ya, 2 hari lagi akan ada acara lelang bisnis di Hotel Dihau. Saat itu, para elit bisnis dari berbagai kalangan akan hadir. Apakah Anda tertarik?
Acara lelang? Mungkin aku bisa memperluas lebih banyak jaringan di sana. Tentu saja, boleh. Terima kasih atas undangan Presiden Lu, saya pasti akan datang. Presiden Lu ini ternyata sifatnya cukup baik juga ya. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Gu Yansheng. Dia juga datang? Cih, cepat sekali dia sudah menemukan pasangan baru. Kurang ajar. Beraninya kamu melihat wanita cantik di depanku. Tidak, aku tidak melakukannya. Apanya yang tidak? Kamu masih berani membela diri ya? Kenapa? Apa dia lebih cantik dan punya tubuh yang lebih bagus dariku? Memang, Dasar kamu pengkhianat tak tahu untung. Kalau bukan karena aku, keluarga gu kalian pasti sudah bangkrut sejak lama. Ayo, aku ingin lihat hari ini, wanita macam apa dia sebenarnya. Ailing, dengarkan penjelasanku dulu. Halo, saya Nona besar keluarga Shen Shen Ailing. Dan Anda sendiri siapa Nona cantik? Aku, An Group CEO, Anwan. Anwan? Oh, aku ingat sekarang. Kamu wanita yang saat pesta pernikahan itu memanggil pria asing untuk mengacaukan acaranya kan? Dasar wanita tak tahu malu. Nona cantik, aku dan Gu Yansheng sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ailing, ayo kita pergi ke atas saja. Aku sedang bicara di sini. Apa hakmu untuk ikut campur? Wajahmu memang cukup cantik. Apa kamu sering pergi minum dan makan bersama para bos? Apa maksudmu? Hanya dalam beberapa tahun bisa membuat Ungroup sebesar ini. Selain alasan itu, aku tidak bisa memikirkan alasan lainnya. Tidak bisa memikirkannya? Itu hanya menunjukkan bahwa wawasanmu hanya sebatas itu saja. Beraninya kamu bilang wawasanku sempit? Bilang wawasanmu sempit pun sebenarnya masih terlalu sopan. Sebagai bagian dari nona besar keluarga Shen yang terhormat, bahkan model bisnis besar saja kamu tidak paham, rasanya melelahkan sekali harus menjelaskan semua ini padamu. Memangnya kamu siapa beraninya membandingkan diri dengan keluarga Shen milikku? Memang benar, Ungroup milikku saat ini. Tidak bisa dibandingkan dengan grup di bawah naungan keluarga Shen milikmu. Tapi jika kamu memberiku waktu, Memberimu waktu untuk apa? Percaya atau tidak, aku bisa segera membuat keluarga Shen memboikot kalian. Di Ungroup, belum pernah ada bos kecil sepertimu yang berani banyak bicara di hadapanku. aku tentu saja percaya hal itu. Lagi pula, saat seorang anak kecil merasa tersakiti, hal pertama yang dilakukan adalah pulang dan mengadu pada orang tuanya. Beraninya kamu mengejekku? Kamu sudah menindasku sedemikian rupa. Apa salahnya jika aku membalas ucapanmu? Apa sekarang di kota King hanya keluarga Shen yang berkuasa? Di atas keluarga Shen masih ada keluarga Ye dan keluarga Lu. Di mata mereka, keluarga Shen itu bukan apa-apa. Benar-benar lelucon. Keluarga Ye dan keluarga Lu adalah keluarga kelas atas. Apa pantas wanita tak tahu malu sepertimu membicarakan mereka? Ungroup, jika kebetulan bisa dilirik oleh dua keluarga besar itu pasti sebuah keberuntungan yang luar biasa bagimu. Kebetulan sekali, hari ini justru Presiden Lu yang mengundangku untuk menghadiri pelelangan. Presiden Lu mengundangmu? Mana mungkin? Benar, kamu wanita hina, bagaimana mungkin grup lu mengundangmu? Tuan Gu, mengapa kamu begitu yakin bahwa Presiden Lu tidak akan mengundangku ke acara pelelangan ini? Wanita tak tahu malu sepertimu tidak mungkin bisa berhubungan dengan grup Lu. Grup Lu adalah perusahaan dengan skala terbesar di dunia. Memangnya siapa kamu? Jika kalian berdua tidak percaya, kalian bisa ikut denganku ke acara pelelangan itu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa pula kami harus mengikutimu? Memangnya kamu ini apa? Dasar wanita tak tahu malu? Menurutku, alasanmu datang ke pelelangan ini hanyalah untuk mencari beberapa pria tua kaya demi mendapatkan investasi untuk dirimu sendiri, kan? Nona besar Shen, hatimu itu benar-benar kotor sekali. Kamu berani bilang sepertinya kamu sudah bosan hidup ya sebagai seorang Ungroup? Atas dasar apa kamu begitu sombong? Aku pasti akan membuatmu menyesal. Ailing, Anda tidak tahu kalau wanita tak tahu malu ini biasanya memang begini? Mari kita hancurkan dia bersama-sama, dan buat dia berlutut memohon kepada kita. Aku sedang tidak mood sekarang. Untuk meladeni omong kosong kalian yang membosankan ini, aku mau masuk, tolong minggir. Aku Hey. tidak mau minggir. Jangan sentuh aku. Melihat sikapmu yang seperti ini, lebih baik kamu tidak usah ikut pelelangan ini saja. Apa katamu? Minggir dari hadapanku? Lemparkan wanita tak tahu malu ini ke mobil. Aku akan memberinya pelajaran sampai habis. Dasar bajingan. Lepaskan aku. Tidak sadar akan posisimu sendiri, inilah akibatnya jika menyinggung aku, keluarga Shen. Dasar wanita tak tahu malu, lihat saja kemana kamu bisa lari. Pukul dia sampai pingsan lalu lempar ke mobil. Menyebalkan sekali. Baiklah, Kebetulan sekali, apa yang ingin kamu lakukan pada Anwan, dasar penjahat? Ye Jinghuai, kamu datang juga? Anwan, kamu tidak apa-apa? Ye Jinghuai. Nama ini kenapa terdengar sangat akrab di telingaku ya? Aku tidak apa-apa. Biar ku beritahu ya. Wanita di sampingku ini adalah nona besar keluarga Shen. Saran saya, berbicaralah dengan lebih sopan. Nak, Makhluk macam apa nona besar keluarga Shen itu? Sebenarnya siapa dia? Mengapa dia berani bicara seperti itu? jangan sombong dulu. Karena ada keluarga Shen yang melindungiku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Jinghuai, kamu, Kamu berisik sekali, tutup mulutmu. Ye Jinghuai, aku ingat sekarang tuan muda keluarga Ye. Hei, apakah dia pacarmu?
Bukan, Presiden Ye, aku tidak mengenalnya, dia bukan pacarku. Ailing, aku ini pacarmu. Kamu bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Lihat, dia bilang dia itu pacarmu. Tidak, aku tidak kenal dia, aku benar-benar tidak mengenalnya. Nona besar Shen, kenapa kamu tiba-tiba tidak mau mengakunya? Bukankah tadi kamu bilang dia itu pacarmu? Nona Shen, aku ingat sekarang, kamu kan nona besar keluarga Shen itu. Benar, saya adalah Shen Ailing, putri dari keluarga Shen. Sejak kapan keluarga Shen menjadi begitu sombong? Di siang bolong begini, beraninya kalian ingin membawa pergi wanita lemah ini ke dalam mobil. Presiden Ye, saya tidak tahu kalau Anda mengenalnya. Apa hubungannya dengan aku mengenalnya, atau tidak? Hanya saja kalian keluarga Shen sudah sangat keterlaluan. Presiden Ye, ini hanya salah paham. Masalahnya adalah Anwan dia. Anwan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lain kali jika menghadapi hal seperti ini, langsung hubungi aku saja. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak sedang bertanya, tapi ini adalah perintah. Perintah? Aku tidak mau dengar. Apa katamu? Ye Jinghuai, kamu pikir kamu siapa bagiku? Kenapa aku harus menuruti perintahmu? Kamu yakin ingin bicara seperti itu padaku? Jika tidak ada urusan lain, Apa aku sudah menyuruh kalian pergi? Dan juga kamu, aku muak melihat sampah sepertimu. Sekarang pergi dari sini. Ingat, pergi sejauh mungkin. Presiden Ye? Ini sepertinya kurang pantas, kan? Apa kamu tidak dengar? Pergi dari sini. Baik, aku pergi. Aku akan pergi lewat sini. Sedangkan kamu dari keluarga-keluarga Shen, benar? meskipun keluarga-keluarga Ye sangat hebat, tapi keluarga-keluarga Shen milikku juga punya pengaruh besar di kota King ini. Seharusnya Presiden Ye tidak akan mempersulitku. Aku kenal ayahmu, Shen Qingguo. Aku pernah berbincang dengannya mengenai situasi di kota King. Benar, keluarga-keluarga Shen kami dan keluarga-keluarga Ye sudah menjalin hubungan baik selama beberapa generasi. Tampar dirimu sendiri satu kali, lalu minta maaf kepada Anwan, maka aku akan melepaskanmu. Masalah ini tidak akan melibatkan keluarga-keluarga Shen. Tuan Presiden Ye, bagaimana mungkin Anda menyuruhku menampar diri sendiri? Aku ini putri dari Shen Qingguo, orang yang Anda kenal. Hanya mengobrol beberapa kali dan bertemu beberapa kali, beraninya kamu merasa begitu hebat? Tuan Presiden Ye, Anda... Kamu tidak mau menampar diri sendiri, ya? Kalau begitu, biar aku sendiri yang turun tangan. Jika aku yang turun tangan, urusannya tidak akan sesederhana satu tamparan saja. Aku akan membuat keluarga-keluarga Shen kalian membayar harganya. Tuan Presiden Ye, apakah Anda yakin ingin bermusuhan dengan keluarga-keluarga Shen kami hanya demi seorang wanita? Meskipun keluarga-keluarga Shen kami tidak sehebat keluarga-keluarga Ye kalian, tapi aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Hanya keluarga-keluarga Shen kecil saja? Memangnya kalian itu apa? Anwan, kali ini kamu menang, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Nona Shen, tamparan ini harus terdengar lebih keras agar terasa pas. Anwan, Cepat lakukan. aku bisa melakukannya, tapi Anwan, jangan senang dulu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bukankah tadi kamu banyak bicara? Apa sekarang kamu masih mau banyak bicara? Jangan banyak membuang waktu, cepat pergi. Terima kasih, Ye Jinghuai. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya merasa kesal melihat kedua orang itu. Aduh, canggung sekali. Padahal sebelumnya aku sempat membuatnya tidak senang. Sedang apa kamu di sini? Aku datang untuk menghadiri acara lelang. Acara lelang? Seingatku, acara lelang ini hanya mengundang keluarga terpandang. Siapa yang mengundangmu ke sini? Itu presiden dari grup Lu. Lu Ziming? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Bolehkah aku tidak menjelaskannya secara mendetail? Apa katamu barusan? Aku hanya tidak ingin terlalu banyak menjelaskan. Kenapa? Apa sekarang kamu sudah tidak mau memedulikanku lagi? Sama seperti dulu, kamu bersikap acuh tak acuh padaku. Apa aku, Ye Jinghuai, semurah itu, sampai-sampai aku dianggap seperti anjing yang bisa kamu, Anwan, usir begitu saja? Ye Jinghuai, apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah kamu tidak mau menjelaskan? Ye Jinghuai, aku hanya datang untuk menghadiri acara lelang saja. Apa perlu kamu bersikap seperti ini? Ya, aku memang tidak perlu bersikap begini. Aku saja yang terlalu melebih-lebihkan masalah. Kamu, Anwan, kamu hebat sekali. Kamu bisa membuat emosi aku, Ye Jinghuai, jadi tidak stabil. Kamu sungguh luar biasa. Ye Jinghuai, sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Terkadang aku merasa diriku sangat konyol. Hanya karena kamu, Anwan, memberiku sedikit perhatian, aku sudah merasa sangat senang sekali. Ye Jinghuai, kamu. Kamu mungkin merasa aku sedang mencari masalah. Tapi, Ye Jinghuai, minggirlah. baik, aku akan minggir. Mau apa? Ayo jalan, kamu juga seharusnya menerima undangan itu. Mari kita naik bersama. Bukankah kamu ingin naik sendirian? Kapan aku pernah bilang ingin naik sendirian? Kamulah yang aneh.
kamu terus saja bicara sendiri sedari tadi. Aku tadi sangat memalukan. Ayo, cepat naik. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa Presiden An belum datang juga? Presiden Lu, maaf sekali saya datang terlambat. Tidak apa-apa, Presiden An. Ye Jinghuai, kenapa Anda datang bersama Presiden An? Begini, Presiden Lu, saya dan Ye Jinghuai kebetulan bertemu di lantai bawah. Bukan kebetulan. Aku memang datang bersama Anwan. Anwan, Presiden An, sepertinya Ye Jinghuai sangat akrab denganmu. Kami adalah teman baik. Sudah dicap secara pribadi begini, apa masih bisa disebut teman? Cap pribadi? Kap pribadi apa? Tunggu sebentar. Ye Jinghuai, bisakah kamu tidak mengatakan hal yang membuat orang salah paham? Ye Jinghuai, kamu dan Anwan sebenarnya ada hubungan apa? Lu Ziming. Ini adalah istri yang aku, Ye Jinghuai, rebut. Ibu Anwan. Istri yang direbut? Ye Jinghuai? Apa kalian sedang memainkan semacam permainan kejujuran atau tantangan? Ye Jinghuai, bisakah kamu diam saja? Semakin dijelaskan malah semakin kacau. Presiden Lu, bagaimana kalau kita duduk dulu? Aku akan pelan-pelan menjelaskan alasannya padamu. Ya. Tentang Guyan Sheng itu, aku memang pernah mendengarnya. Singkatnya, reputasinya tidak begitu baik. Dulu aku selalu tertipu olehnya. Jika aku tidak segera sadar, mungkin Ungroup milikku sudah tiada. Akulah yang merebut pernikahan itu. Benar, itu semua juga berkat Ye Jinghuai. Saat itu aku sendirian melawan keluarga Gu, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ye Jinghuai memang suka menolong orang, tapi, Presiden An, jika kedepannya butuh bantuan apapun, kamu bisa meneleponku. Akulah yang mengacaukan pernikahan itu. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Presiden Lu. Aku punya sebuah usul, mari kita berhenti saling memanggil dengan sebutan direktur ini atau direktur itu. Lebih baik kita langsung panggil nama saja. Akulah yang mengacaukan pernikahan itu. Tentu, kamu bisa memanggilku Anwan. Akulah yang mengacaukan pernikahan itu. Aku tahu kamulah yang mengacaukan pernikahan itu. Bisakah kamu berhenti mengatakannya? Tapi itu benar. Kenyataannya memang aku yang mengacaukan pernikahan itu. Baik, aku tahu. Memang kamu yang mengacaukan pernikahan itu. Ye Jinghuai, jika saja aku mengenal Anwan lebih awal darimu, mungkin akulah orang yang mengacaukan pernikahan itu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mendiskusikan prosedur mengacaukan pernikahan denganku? Jika Presiden Ye tidak keberatan, tentu saja boleh. Apa yang kalian berdua bicarakan? Semuanya baik-baik saja, kenapa malah membahas soal mengacaukan pernikahan? Tentu saja harus dibahas. Bagaimana jika nanti kamu, Anwan, membutuhkan hal itu lagi? Nanti aku dan Tuan Muda Lu akan pergi bersama. Dua tuan muda besar dari kota King akan pergi bersama untuk mengacaukan pernikahanmu. Ye Jinghuai, apa yang kamu katakan? Apa yang dikatakan Ye Jinghuai benar? Anwan, jika kamu membutuhkannya, kami berdua bisa membantumu. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melakukan hal yang menantang seperti itu. Ye Jinghuai, kamu harus mengajakku ya. Baiklah. Lagi pula dalam hal merebut pengantin, kamu Presiden Lu masih anak bawang. Murid bisa saja melampaui gurunya, kan? Sudahlah. Apa yang kalian berdua pertengkarkan? Lagi pula aku berjanji, tidak akan membiarkan kalian berdua merebut pengantin lagi. Itu belum tentu. Siapapun yang kamu nikahi nanti, aku akan tetap datang untuk merebutmu. Ye Jinghuai, kenapa kamu sangat tidak masuk akal? Aku sudah berniat merebut pengantin, dan kamu masih memintaku masuk akal. Kamu? Masuk akal apanya? Kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu sekeras kepala ini? Tidak, Ye Jinghuai itu orang yang hanya akan bersikap seperti ini di depan orang terdekatnya. Di depan orang asing, dia adalah Presiden Ye yang sangat dingin. Orang terdekat? Lu Ziming, jangan katakan hal yang tidak seharusnya. Ye Jinghuai, kenapa kamu begitu galak? Lu Ziming tidak mengatakan hal buruk tentangmu? Jelas-jelas aku yang lebih lama mengenalmu, kenapa kamu malah membela bajingan ini? Kamu masih berani mengatainya bajingan? Cepat minta maaf. Aku tidak mau. Minta maaf. Tidak perlu. Hahaha, Ye Jinghuai, ini pertama kalinya aku melihatmu menunjukkan ekspresi seperti itu. Lu Ziming, kamu malah tertawa, aku hampir dibuat kesal setengah mati olehnya. Tidak apa-apa Anwan, aku dan Ye Jinghuai sudah berteman sejak kecil, dia hanya sedang bercanda denganku. Ye Jinghuai, ternyata kamu mempermainkanku. Hubunganmu dengannya begitu dekat. Bagaimana bisa aku mempermainkanmu? Aku juga tidak tahu. Begitu datang kamu langsung memaki Lu Ziming bajingan. Aku kan hanya takut Lu Ziming akan marah. Tidak peduli akrab atau tidak, bahkan jika tidak akrab pun, aku tidak akan minta maaf. Tidak apa-apa,
Anwan, aku dan Ye Jinghuai sudah sering bertengkar sejak kecil. Memakiku sedikit tidak jadi masalah. Lihatlah betapa lembutnya Lu Ziming. Lalu lihatlah dirimu, sudah arogan, membuat orang tidak bisa berkata-kata pula. Tapi, aku membantumu menggagalkan pernikahan itu. Iya, aku tahu. Terima kasih banyak ya, puas. Nah, begitu baru benar. Sudahlah, acara lelang akan segera dimulai. Ini pertama kalinya aku menghadiri acara lelang. Oh, kalau begitu apapun yang ingin kamu beli nanti aku yang akan membelikannya untukmu. Apa itu tidak berlebihan? Lebih baik aku memakai uangku sendiri saja. Tidak apa-apa, Anwan, anggap saja ini hadiah dari Lu Ziming untukmu. Tuan Lu, dia tidak membutuhkanmu. Aku saja yang bayar. Oh, jangan-jangan kamu juga ingin memberi hadiah kepada Anwan? Kenapa? Kalau kamu bisa memberi, kenapa aku tidak? Tentu saja boleh, siapapun boleh memberikan hadiah, tapi nilai dari hadiah itu tentu ada perbedaan kelasnya. Apa maksudmu? Kamu ingin menantangku? Aku juga berpikir begitu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bolehkah aku memilih untuk tidak menerima hadiah? Tidak boleh. Apapun yang kuberikan padamu hari ini, Terimalah saja. Apa aku bahkan tidak punya hak untuk menolak? Anwan, ini adalah niat tulus kami, terima saja ya. Baiklah, tapi jika hadiahnya terlalu mahal, aku tidak akan menerimanya. sudahlah. Apa menurutmu kami berdua terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Kenapa galak sekali sih? Aku hanya takut kalian membuang-buang uang. Itu benar, aku dan Ye Jinghuai tidak kekurangan uang. Selama kamu menyukainya, kami bisa mendapatkan semuanya untukmu. Terima kasih, Lu Ziming. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Kamu hanya tahu cara membuatku kesal. Buat apa berterima kasih padamu? Kamu, Anwan, tunggu saja pembalasanku. Semua barang di pelelangan hari ini akan menjadi milikmu. Kamu, Ye Jinghuai, jangan melakukan hal bodoh ya. Kamu yang memaksaku. Jika tidak kutunjukkan kemampuan Ye Jinghuai, kamu akan menganggapku mudah ditindas. Selamat datang para tamu sekalian. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang pertama kita hari ini, cahaya cemerlang. Ye Jinghuai, barang lelang pertama ini, Biar aku yang menawar. Harga pembukaan $8 juta. 9 juta dolar? Aku tawar $18 juta. Astaga, mana ada orang yang menawar harga seperti itu? Aku adalah Ye Jinghuai. Apa kamu punya masalah? Sekarang tutup mulutmu. Presiden Ye, maafkan saya. Ye Jinghuai, bukankah kamu sedang menindas orang dengan kekuasaanmu? Kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Jika kamu melakukannya, lalu bagaimana orang lain bisa mencari keuntungan? Anwan, si bocah Ye Jinghuai ini langsung menawarkan harga setinggi itu. Dia tidak akan rugi kok, dan pihak balai lelang juga bisa mendapat banyak uang. Terima kasih ya. $18 juta satu kali, $18 juta dua kali, $18 juta tiga kali. Selamat kepada Tuan Ye yang telah memenangkan cahaya cemerlang ini. Barang lelang berikutnya adalah hati abadi dengan nuansa gaya Italia. Harga pembukaan $5 juta. Saya tawar $10 juta. $20 juta. Presiden grup Lu Ziming, Presiden Lu, aku sangat menyukai cincin ini. Entah apakah Tuan bersedia merelakannya untukku? tidak apa-apa. Jika Anda menyukainya, silakan ambil saja. Anda lihat sendiri. Keringat di sekujur wajah saya ini, panas sekali. Dia biasanya tidak akan menggunakan statusnya, kecuali dalam keadaan mendesak. Harus diakui, status Tuan muda keluarga Lu terkadang memang sangat berguna. Lalu mengapa? Cincin ini bisa lebih mahal daripada cahaya gemerlap? Cincin ini adalah karya sang maestro. Aku sudah memperhatikannya sejak lama, tidak menyangka bisa melihatnya di acara lelang ini. Sepertinya pengetahuanku masih terlalu sedikit. Aku harus belajar lebih banyak dari Lu Ziming. $20 juta satu kali, $20 juta dua kali, $20 juta tiga kali. Selamat kepada Tuan Lu yang telah memenangkan hati abadi ini. Cincin ini memang terlihat seperti mimpi, sangat serasi dengan nama Anwan. Lu Ziming, jika kamu memujiku seperti itu, Biar aku saja yang memakaikannya untukmu. Jangan sampai kamu mengotori kalungku. kamu, Wah, wanita ini cantik sekali. kamu menyentuh tulang selangkanganku. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhnya? Dulu kamu bahkan menggigit tulang selangkanganku, dan aku tidak protes sama sekali. Anwan, kalian berdua. Lu Ziming, jangan salah paham. Ada alasan dibalik semua ini. Ye Jinghuai, apakah aku terlihat cantik sekarang? Aku tidak tahu. Coba lihat saja sendiri di cermin. Astaga, aku kan hanya ingin menanyakan pendapatmu, kenapa kamu galak sekali?
Lu Ziming, bagaimana? Apakah aku cantik? Cantik, kalung cahaya cemerlang ini membuat aura Anuan terlihat semakin lembut. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Ye Jinghuai. Biasa saja, aku punya banyak kalung seperti ini di rumah. Yang satu ini, kuberikan untukmu saja. Bisakah kamu memujiku sedikit saja? Astaga. Sudahlah, Anuan, berikan tanganmu padaku. Aku akan memakaikan cincin hati abadi ini padamu. Lu Ziming, cincin ini terlalu berharga. Cincin ini memang dibeli untukmu. Ulurkanlah tanganmu. Tangan ini cantik sekali. Sayang sekali jika tidak menjadi model tangan. Dulu aku sempat terpikir begitu. Hanya saja kemudian, Tangan seperti ini dibilang cantik. Sudah seperti kulit katak saja. Ye Jinghuai, bisa diam tidak? Mulut ini milikku, bukan milikmu. Aku bebas bicara apa saja. Sudahlah, Anuan. Tidak perlu memedulikan Ye Jinghuai. Aku akan memakaikan cincin ini padamu. Ini pertama kalinya ada orang yang memakaikan cincin untukku. Pertama kali, tidak boleh. Benarkah ini pertama kalinya orang lain memakaikan cincin untukmu? Memangnya siapa lagi yang pernah memakaikan cincin untukku? Kamu sendiri yang datang mengacaukan pernikahan itu. Apa kamu tidak lihat kalau tidak ada yang memakaikan cincin padaku? Lu Ziming, kita tidak perlu memedulikannya. Ye Jinghuai, kenapa suasana hatimu terasa aneh? Tidak, aku hanya sedang berhalusinasi saja. Oh, halusinasi? Kalau begitu, aku akan memakaikan cincinnya. Lu Ziming, kita tidak perlu memedulikannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan menyentuhku. Kenapa? Apa batuku juga mengganggumu? Apa kamu tidak lihat Lu Ziming sedang memakaikan cincin padaku? Kamu jelas-jelas sengaja? Aku memang sengaja. Cincin ini sama sekali tidak bagus dan tidak terlihat cocok untukmu. Besok aku bisa membelikan yang sama untukmu. Ye Jinghuai, ucapanmu itu tidak ada gunanya, kan? Hanya karena menurutmu tidak bagus, bukan berarti aku berpikiran sama. Benar sekali. Menurutku cincin yang dibeli Lu Ziming ini sangat bagus. Aku tidak mau yang kamu beli, aku hanya mau yang dia beli ini. Ye Jinghuai, dengar tidak? Hah? Cincinku memang sedikit lebih bagus daripada milikmu. Lu Ziming, apa kamu yakin ingin memakaikan cincin ini pada Anuan? Lalu kenapa tidak? Anuan, bagaimana menurutmu? Menurutku tidak ada masalah kok. Wanita ini benar-benar membuatku kesal. Kalau begitu, menurutku juga tidak masalah. Pakai saja. Kalau begitu aku pakai ya. Sudahlah, bungkus saja cincin ini dan bawa pulang. Waktunya sudah larut, ayo kita pergi. Anuan, biarkan aku mengantarmu pulang. Itu tidak perlu. Aku mewakili Anuan berterima kasih atas niat baikmu. Aku tahu di mana rumahnya. Aku sendiri yang akan mengantarnya pulang. Ye Jinghuai, siapa yang memintamu mengantar? Begini Presiden Ye, karena kamu sudah mengantar Anuan berkali-kali, bagaimana kalau kali ini biarkan aku yang mengantarnya? Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku bisa pulang sendiri. Tidak boleh. Sudah tengah malam, tidak aman bagi seorang gadis sendirian di luar. Lebih baik aku saja yang mengantar. Kalau kamu yang mengantar, aku malah jadi makin tidak tenang. Aku saja yang mengantar. Sebaiknya kamu segera kembali ke keluarga lu milikmu. Ye Jinghuai, sudah kubilang aku tidak butuh antaranmu. Apa aku butuh persetujuanmu untuk mengantarmu? Lucu sekali. Kenapa kamu begitu sewenang-wenang? Dengar, aku ingin mengantar siapapun yang aku mau. Tidak butuh persetujuan orang yang bersangkutan. Nanti patulah dan naik ke mobilku. Ye Jinghuai, apa kamu sedang marah? Aku marah? Mana mungkin? Lihat dirimu, nada bicaramu jelas sekali sedang marah. Anuan, tidak usah pedulikan dia. Nanti naiklah ke mobilku. Ye Jinghuai ini menyetir dengan sangat cepat. Aku takut tidak aman. Benar, Ye Jinghuai menyetir memang agak kurang aman. Lebih baik aku naik mobilmu saja. Tidak bisa, hari ini kamu harus naik mobilku. Halo? Ada apa? Baik, aku akan segera kembali. Anuan, ada sedikit masalah dengan grup lu. Aku harus kembali sekarang juga. Tidak apa-apa, selesaikan saja urusanmu dulu. Aku bisa cari cara sendiri. Ye Jinghuai, jaga Anuan dengan baik. Tidak perlu kamu beritahu. Tunggu saja pembalasanku. Aku siap kapan saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Anuan, sampai jumpa. Sampai jumpa, Lu Ziming. Anuan, silakan lewat sini. Iya, silakan lewat sini. Akhirnya aku naik ke mobilmu juga. Ini kan mobil mewah bermerek, kenapa kamu malah terlihat tidak suka? Apa menurutmu aku tidak suka mobilnya? Yang tidak aku suka itu orang yang menyetirnya. Maksud nonaan adalah, Anuan tidak menyukaiku? Menurutmu bagaimana?
Aku merasa kamu bukannya tidak menyukaiku, tapi sebaliknya, kamu malah sedikit menyukaiku. Kamu apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku menyukaimu? Apa kamu tidak merasa suasana ini terasa sangat akrab? Waktu di parkiran mal itu, Terakhir kali di sini, kamu menciumku. kenapa ingatanmu tajam sekali? Aku sendiri bahkan hampir melupakannya. Hal seperti ini pun bisa kamu lupakan? Anwan, kamu benar-benar wanita yang menarik. Aku tidak menarik. Aku hanyalah seorang gila kerja yang membosankan. Sudah, minggir sana, aku mau pulang. Kuncinya ada padaku, dan aku belum mau pulang sekarang. Kalau kamu tidak mau pulang, ya sudah, tinggal saja di sini sendiri. Aku bisa pulang naik taksi. Aku juga tidak mau membiarkanmu naik taksi. Ye Jinghuai, aku beritahu kamu ya, aku tidak mempan dengan gaya bos arogan seperti ini. Bos arogan? Bukannya kamu bilang tidak mempan dengan gaya ini? Maksudku tidak mempan, bukan berarti aku tidak takut. Lagi pula, kenapa kamu memukul pintu mobil sekeras itu? Apa mobilnya tidak akan penyok? Cuma biaya perbaikan mobil. Aku masih sanggup membayarnya. Kalau begitu, menjauhlah sedikit dariku, aku bisa mencium aroma parfum di tubuhmu. Ada aroma di tubuhku? Ada aroma yang sulit dijelaskan, yang membuat kepalaku terasa pusing. Lalu bagaimana jika aku menciummu sekarang? Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak boleh menciumku. Apa kamu tahu kalau penampilanmu sekarang sangat menggoda? Lepaskan aku dulu, aku merasa sangat gerah. Kenapa harus dilepaskan? Menurutku begini sangat nyaman. Nyaman katamu? Kenapa baru sadar sekarang? Ternyata kamu, Ye Jinghuai, juga seorang bajingan. Di seluruh kota King, wanita yang memohon agar aku menggoda mereka sudah tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, hanya kamu yang bisa menikmatinya. Sudahlah, lepaskan aku. Jika sampai dilihat orang lain, Biar saja mereka melihat. Paling tidak, besok akan masuk berita tentang putra mahkota sebuah grup dan seorang direktur wanita. sudah, jangan bicara lagi. Begini saja sudah tidak tahan. Dulu kamu sendiri yang bilang ingin merebut pengantin. Keberanianmu saat itu besar sekali. Tapi sekarang kenapa aku sempat mengira kamu sedang terhasut, dan sepertinya memang benar begitu. Tapi, melihatmu malu-malu sekarang, wanita memang sangat menarik. Jangan bicara jika mereka sampai menemukan kita. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku takut kita ketahuan. Bukannya kamu tidak takut ketahuan oleh mereka, kenapa sekarang malah menarikku untuk bersembunyi? Aku tentu saja tidak takut, tapi kamu berbeda. Gadis-gadis dari keluarga terpandang yang menyukaiku sangat banyak. Jika mereka menemukan kita di garasi, Berhenti, aku tahu. baguslah kalau kamu tahu. Gadis-gadis dari keluarga kaya itu bisa sangat gila. Sudah larut, aku mau pulang. Ye Jinghuai, terima kasih sudah mengantarku pulang. Sampai jumpa. Kenapa tidak mengajakku mampir ke atas? Aku bilang, Tuan Muda Ye, ini sudah jam berapa? Apa kamu ingin aku mengajakmu tidur di atas sekarang? Boleh saja. Kebetulan aku tidak membawa kunci. Dengan senang hati, aku akan menginap semalam di rumahmu. Tapi ibuku ada di rumah. Itu bagus. Aku bisa menyapa Bibi. Kamu tidak boleh pergi. Ini rumahku, aku tidak mengizinkannya. Lihatlah, kunci rumah siapa ini? Bagaimana bisa kamu memiliki kunci rumahku? Entah si bodoh mana yang menjatuhkannya ke lantai. Untung saja aku yang memungutnya. Kembalikan kunciku. Terima kasih. Traktir aku minum segelas air di atas ya. Baiklah. Ayo jalan. Anwan, kamu akhirnya pulang juga? Kenapa wajah ibu pucat sekali? Aduh, kamu tidak tahu ya. Orang-orang dari keluarga gue datang kemari. Ibu pura-pura tidak ada di rumah. Akhirnya, mereka diusir oleh petugas keamanan. Apa? Orang-orang keluarga gue datang ke sini? Brengsek sekali mereka. Bibi, Anda tidak perlu khawatir. Biar saya yang menangani masalah ini. Kamu? Anwan, siapa pria ini? Bibi, saya adalah suaminya Anwan. Nama saya Ye Jinghuai. Suami. Anwan, apa hubunganmu dengannya? Jangan bicara sembarangan. Bu, dia bukan suamiku. Tunggu sebentar. Ye Jinghuai? Ye, Anda adalah Presiden Ye? Bibi, Anda tidak perlu sungkan. Anda bisa memanggil saya Xiao Ye atau Jinghuai saja. Anwan, jujurlah pada ibu. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Itu, sebenarnya. Begitu saja, kami langsung saling mengenal. Keluarga Ye adalah keluarga besar yang terkenal di kota King. Seharusnya, mereka tidak mungkin punya hubungan apapun dengan keluarga kecil kita kan?
Bu, bisakah ibu jangan merendahkan diri sendiri? Kita dan keluarga Ye itu sama-sama manusia, manusia yang punya fisik yang lengkap. Memang benar apa yang kamu katakan itu? Bibi, jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa bertanya kepada saya. Mohon maaf ya, Presiden Ye. Anwan, cepat ambilkan air minum untuk Presiden Ye. Cepat. Bu, aku ini kan putri ibu. Kenapa seolah-olah dia yang jadi putra kandung ibu? Presiden Ye itu tamu kita. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Cepat sana. Iya, aku ambilkan. Presiden Ye, Bibi, Anda tidak perlu sungkan. Anda bisa memanggil saya Jing Huai saja. baiklah karena kamu sudah bilang begitu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Jing Huai ya. Jing Huai, Iya, apa hubunganmu dengan Anwan? hubungan apa? Mungkin hubungan yang pernah terlibat perebutan pengantin. Apa? Berebut pengantin? Maksudmu saat pernikahan Anwan dan Gu Yansheng waktu itu? Benar, jika waktu itu aku tidak pergi untuk merebutnya, Anwan mungkin akan berada dalam bahaya besar. Guyan Sheng itu, bajingan itu beraninya membawa pisau ke lokasi pernikahan. Jika aku tidak datang lebih awal, maka hal buruk pasti sudah terjadi. Ya ampun. Keluarga Gu ini benar-benar sudah keterlaluan. Jing Huai, aku mewakili Anwan berterima kasih padamu ya. Bibi, Anda sungguh terlalu sungkan. Aku juga tidak tahu apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Aduh, apakah keberadaanku di rumah ini akan mengganggu mereka berdua? Jing Huai, kalian berdua anak muda, mengobrollah dengan baik di rumah. Bibi tidak akan mengganggu kalian lagi. Bibi, ini rumah Anda. Bagaimana bisa Anda bilang kalau Anda menghalangi aku dan Anwan? Aduh, Bibi sudah berpengalaman dalam hal ini. Aku sangat mengerti. Ini, Keluarga kami masih punya rumah di tempat lain. Kalian berdua anak muda, tinggallah di sini dengan tenang dan bersenang-senanglah sesuka hati. Bibi pergi dulu ya. kesalahpahaman ini benar-benar keterlaluan. Ini, minumlah. Di mana ibuku? Dia sudah keluar. Keluar? Tengah malam begini, dia mau kemana? Dia bilang dia membiarkan rumah ini untuk kita tinggali, lalu dia pergi sendiri. Halo Bu, ibu mau kemana? Ibu tinggal dengan nyaman di rumah, untuk apa pergi keluar? Aduh, kamu ini anak gadis kok tidak peka sekali sih. Ingat, malam ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Ma, apa sih yang Mama bicarakan? Sudahlah, tidak perlu banyak bicara lagi. Kalau saat aku pulang nanti kamu belum bisa mendapatkan Tuan Muda Ye, aku yang akan memberimu pelajaran. Halo, halo. Ma? Ye Jing Huai? Apa sebenarnya yang kamu katakan pada mamaku? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bicara sebentar lalu pergi. Aku sudah mencoba menahannya tapi tidak bisa. Sudahlah, mamaku memang seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu sudah datang, sudah minum juga, sekarang waktunya kamu pergi, kan? Pergi? Memangnya aku mau pergi kemana? Tentu saja, pulang ke rumahmu. Itu tidak baik. Bibi sudah begitu ramah memintaku tinggal. Paling tidak aku harus menginap semalam kan? Tidak boleh. Bagaimana mungkin aku membiarkan sembarang pria menginap di rumahku? Kenapa? Apa aku terlihat seperti orang jahat? Kamu memang orang jahat. Tahu begini, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Ini benar-benar seperti mengundang bahaya ke dalam rumah. Serigala? Di mana serigalanya? Bukankah kamu serigalanya? Kalau aku serigala, berarti kamu domba kecilnya. Aku bukan domba. Sudahlah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Apa kamu merasa kalau kita pernah bertemu di suatu tempat saat masih kecil? Benarkah? Ingatanku tentang masa kecil tidak terlalu jelas. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakannya saja. Tidak ada maksud lain. Baiklah. Kenapa aku merasa kamu sedikit murung? Aku hanya merasa sedikit takut. Hari ini orang-orang dari keluarga Gu datang mencariku. Seandainya aku sedang sendirian di rumah, maka... Kamu tidak perlu takut. Aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah ini. Hanya keluarga Gu saja, aku sama sekali tidak meremehkan mereka. Kalau begitu, bukankah aku berutang budi lagi padamu? Lalu bagaimana caramu ingin membalasnya? Aku bisa memberimu uang. Itu tidak boleh. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Kamu Tuan Muda Ye memang tidak kekurangan uang. Bagaimana kalau kamu... Biar kunyatakan dulu, utang budi tetaplah utang budi. Tapi jika aku benar-benar tidak bisa membayarnya, maka aku tidak akan membayarnya. Jangan pernah berpikir aku akan membayarnya dengan tubuhku. Bodoh, pakai acara bayar, dengan tubuh segala, apa aku terlihat seperti orang mesum? Tapi latar belakang keluargamu jauh lebih baik dariku, dan aku berutang budi padamu. Aku juga merasa rendah diri. Tahu, kamu adalah Ye Jing Huai yang bersinar di kota King, sedangkan aku hanyalah seorang presidir dari grup biasa. Aku bisa membagi cahayaku untukmu, asalkan kamu bersedia. Aku mengerti maksudmu, tapi aku bukan wanita seperti itu. Aku ingin membangun karierku sendiri. Aku bisa membantumu. Dengan kekuatan keluarga Ye milikku,
Itu cukup untuk menyokongmu di An Group. Tapi, itu berlawanan dengan apa yang kuinginkan. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku sebagai wanita juga bisa berdiri di puncak kota King. Pemikiranmu bagus, tapi itu sangat sulit. Tapi aku mendukungmu. Tapi jika kamu punya kesulitan di masa depan, kamu bisa meneleponku. Terima kasih, aku akan melakukannya. Kamu mengantuk? Iya, hari ini sangat sibuk. Aku bahkan tidak sempat istirahat siang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja membawamu pergi tidur. Turunkan aku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa pergi tidur sendiri. Bukankah menyenangkan menjadi anak kecil di pelukanku? Aduh, aku pergi sekarang. Bukankah sore ini ada acara pesta? Benar, sekitar jam 3 sore. Aku mengerti. Kamu siapkan mobilnya dulu, aku akan segera ke sana. Baik. Mari kita lakukan sesuatu yang besar bersama. Tentu saja, Presiden Chu. Adikku telah dipermalukan oleh Anuan. Aku butuh kalian membantuku membereskannya. Anuan? Aku ingat, dia hanyalah seorang CEO wanita. Nanti dia akan pergi menghadiri sebuah pesta minum. Kalian juga harus pergi ke sana. Cari cara untuk membawanya kepadaku saat itu. Serahkan saja pada kami, Presiden Chu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan beberapa mitra kerjasama di pesta ini. Cantik, Anda pasti Presiden N dari N Group, kan? Halo, saya Anuan. Maaf, tuan ini siapa ya? Namaku Sun Gonyang, ketua dari Kamar Dagang Sun. Ternyata Anda ketua dari Kamar Dagang Sun? Mohon bimbingannya. Ketua Sun, tolong jaga sikapmu. Jaga sikap. Untuk apa aku menjaga sikap? Aku tidak melakukan apa-apa kok. Oh, aku mengerti. Kamu meremehkanku, si Sun Gonyang ini. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu tadi. Jelas-jelas apa? Aku tidak melakukan apapun, kan? Aku mengerti, aku paham. CEO cantik sepertimu adalah aset yang langka. Banyak pria yang ingin memilikimu. Jika kamu tidak menyukaiku, itu masih bisa dimaklumi. Ketua Sun, jangan bicara sembarangan. Aku bukan wanita seperti yang kamu pikirkan. Apa yang dikatakan Ketua Sun itu benar. Sepertinya jabatan CEO An Group yang katanya hebat ini hanya omong kosong belaka. Anda adalah Presiden Zhao? Wah, ternyata Presiden An mengenalku. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Presiden Zhao, angin apa yang membawamu ke sini? Tentu saja karena aroma wangi dari tubuh Presiden An. Presiden Zhao, kamu sungguh pandai bicara. Kalau kamu membuat Presiden An kami pergi karena ucapanmu, kamu harus mengganti Presiden An itu padaku. Akan kuganti. Aku tidak hanya akan menggantinya 1, tapi 2, 5, bahkan 10. Presiden Zhao, kalau sebanyak itu, aku tidak akan sanggup menghadapinya. Ketua Sun, Presiden Zhao, kalian benar-benar meremehkanku. Ini salahmu sendiri, kamulah yang lebih dulu tidak menghormati kami. Omong kosong, kapan aku tidak menghormati kalian? Begini ya, sebelum memanggil kami berdua, kamu harus menyebut Presiden Zhao dulu, baru kemudian menyebut Ketua Sun. Apa yang dikatakan Ketua Sun benar? Jika bicara soal skala grup perusahaan, sudah pasti Zhao Group milikku jauh lebih unggul. Tapi kamu malah memanggil Ketua Sun duluan? Bukankah itu artinya kamu meremehkanku? Kalian hanya mencari-cari alasan saja. Tapi, jika Presiden An meminum segelas anggur ini, aku akan memaafkan ketidaksopananmu. Kamu dengar tidak? Presiden Zhao sendiri yang memberikan anggur ini padamu. Itu artinya dia menghargaimu. Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Kalian? Tidak bisa. Kamar Dagang Sun menguasai jalur transportasi utama, sedangkan Zhao Group adalah grup keuangan. Jika aku menyinggung mereka berdua sekaligus, baiklah, aku akan meminum segelas anggur ini. Nah, begitu dong. Jika kamu bisa membuat Presiden Zhao senang, memberimu proyek senilai puluhan juta dolar, bukanlah masalah besar. Tapi, 1 gelas saja tentu tidak cukup. Membicarakan bisnis tentu harus di tempat seperti hotel. Presiden Zhao, tempatmu membicarakan bisnis ini agak tidak beres ya. Aku sudah meminum anggurnya. Kenapa kalian berdua bajingan masih saja menghinaku? Kenapa? Hanya karena perusahaan saya lebih kuat darimu
dan kekuasaan saya lebih besar darimu. Apa yang dikatakan Presiden Sun itu benar. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Kamu tidak terima? Tidak ada yang bisa kamu lakukan, meskipun kamu tidak terima. Presiden Zhao, setelah pesta ini berakhir nanti, mari kita ajak Presiden An yang tersayang untuk bersenang-senang di tempat kita. Boleh juga, tidak masalah. Presiden An, kami berdua tidak keberatan. Aku rasa kamu juga seharusnya tidak keberatan, kan? Kalian berdua bajingan, pergi kalian. Wah, wanita yang galak ya. Aku suka itu. Wanita seperti ini justru lebih menantang untuk dipermainkan. Haruskah aku menelepon Ye Jinghuai untuk datang? Aku Bilang, Presiden An, kamu jangan takut. Kami berdua bukan monster pemakan manusia. Benar. Kamu cukup santai saja, perlahan-lahan. Maka kamu akan menyadari bahwa di dunia ini masih ada hal yang sangat menyenangkan. Presiden Zhao, kamu benar-benar mengerti apa yang aku pikirkan. Ketua Sun, kamu juga hebat. Semua yang ingin kukatakan sudah kamu sampaikan. cukup. Aku tidak mau pergi. Minggir, aku mau pergi sekarang. Aku bilang Presiden An, kamu mau pergi kemana? Pesta belum selesai, kamu sudah mau pergi saja. Ketua Sun, minggir dari hadapanku. Ada urusan di rumah. Aku harus segera pergi. Minggir? Minggir apa? Bukankah pesta ini tempat untuk mencari teman baru? Presiden Zhao, bukankah aku benar? Tentu saja benar, Presiden An. Diam saja di sini baik-baik. Jangan kemana-mana sampai pesta ini berakhir. Maaf, ada urusan di rumah. Aku harus segera pergi. Kamu mau kemana? Kamu pikir kami ini orang yang sabar? Hah? Aku bilang Presiden An, habislah kamu. Akibatnya akan sangat buruk jika Presiden Zhao marah. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami akan menghabisimu tanpa sisa. Presiden Zhao, aku baru saja bilang tidak akan menyentuh Presiden An. Aduh, Ketua Sun, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Bukankah sekarang aku malah ingin menikmatinya? Kalian berdua sampah, minggir dari hadapanku. Kalau kalian tidak minggir, aku akan... Kamu mau apa? Biar aku beritahu ya. Kalau kamu berani berteriak, aku akan segera melucuti. Pakaianmu yang tipis ini, kita lihat saja nanti siapa yang akan merasa malu. Ketua Sun, jangan terlalu kasar. Sampai mau melucuti pakaian segala. Dia itu hanya seorang gadis muda. Mana mungkin dia sanggup menerima tekanan seperti ini? Kalau tidak diberi pelajaran, dia akan terus menganggap grup N miliknya itu hebat. Tunggu lucu. Anuan, biar ku beritahu, grup N milikmu itu, di mata kami hanyalah sebuah mainan, perusahaan sampah, yang akan hancur hanya dengan sekali tiup. Aku tidak mengizinkanmu menghina grup An milikku. Wah, berani sekali kamu marah. Punya harga diri tinggi itu bukan hal yang baik. Sesuatu yang terlalu keras akan mudah hancur. Presiden An, kamu harus memahami prinsip ini. Asalkan kamu mau ikut dengan kami berdua, bukankah hidupmu akan terjamin dan mewah? Dalam mimpimu, Mimpi. Sepertinya kamulah yang sedang berhalusinasi. Sebenarnya, aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Nanti aku akan bekerja sama dengan Presiden Zhao dan membawamu pergi secara paksa. apa katamu? Aku bicara baik-baik begini karena menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Dengar tidak? Jangan tidak tahu diri. Asalkan hari ini kamu patuh dan ikut pulang bersama kami, tidak akan terjadi apa-apa. Grup milikmu akan tetap baik-baik saja, tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi jika kamu menolak, jangan salahkan kami jika bertindak kejam dan menghancurkanmu serta grup milikmu sepenuhnya. Kalian berdua benar-benar bajingan. Bajingan? Benar sekali, aku memang bajingan. Hitung aku juga bajingan, hahaha. Pesta malam ini akan segera berakhir. Aku mau pulang, menyingkir kalian. Kamu tidak boleh pergi. Guanyang, lepaskan aku. Ketua Sun, kamu tidak boleh menikmati ini sendirian. Ikutkan aku juga. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Anuan. Lu. Apa maksudmu Lu? Apa kamu seekor merpati? Presiden Lu. Apa? Presiden Lu. Dari semua orang yang ada di sini, selain aku yang bermarga Lu, siapa lagi yang bermarga Lu? Lu Ziming, aku? Tidak apa-apa, aku sudah tahu semuanya. Tenang saja, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Apa maksudnya ini? Presiden Lu, Anda tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Benar, Presiden Lu. Tadi Anda tidak ada di sini. Anda tidak tahu betapa tak tahu malunya Presiden An ini. Benar. Dia yang menggoda kami duluan. Aku tidak melakukannya. Merekalah yang terus menghinaku. Kalian berdua tidak perlu berdalih lagi. Aku tidak melakukannya. Itu semua dia. Benar, semua itu dilakukan oleh Sun Guanyang. Dasar bajingan, beraninya kamu mengkhianatiku. Apa maksudmu mengkhianatimu? Jelas-jelas kamu yang menindas Presiden An. Aku datang untuk menolong Presiden An. Kamu. Bukankah begitu? Presiden An, aku kesini untuk membantumu. Cepatlah jelaskan kepada Presiden Lu. Anuan, benarkah begitu? Lu Ziming, jangan percaya dengan apa yang mereka katakan.
Begitu aku tiba di pesta ini, mereka mulai mengatakan kata-kata yang tidak pantas padaku. Dan saat aku ingin pergi, mereka malah menahanku. Kamu, Presiden Lu, dia sedang bicara omong kosong. Jangan percaya pada perkataannya. Sudah kubilang, kalian berdua tutup mulut. Kalian tidak dengar? Lu Ziming, mereka juga bilang setelah pesta berakhir, mereka akan membawaku pergi secara paksa ke tempat mereka. Presiden Lu, saya tidak sengaja. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda mengenal Presiden N ini. Presiden Lu, Anda, mohon ampuni saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Kalian berdua benar-benar sampah yang tidak pernah berubah. Kemari kalian. Beri mereka pelajaran dan buat perhitungan dengan mereka. Jangan Presiden Lu. Saya adalah ketua dari Kamar Dagang Sun. Anda tidak bisa menyentuh saya. Presiden Lu, saya adalah direktur utama dari Zhao Group. Jika Anda memukul saya, Tadinya aku tidak ingin mempermasalahkannya, tapi karena kalian sudah mengatakannya, semua aset dan bisnis atas nama kalian berdua, mulai sekarang semuanya akan menjadi milikku, Lu Ziming. Jangan, tidak boleh. Anda tidak boleh mengambil kembali asosiasi bisnis saya. Ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Zhao Group, milik saya juga tidak boleh diambil. Itu adalah seluruh jerih payah saya. Apa hubungannya denganku? Orang-orang seperti kalian menjadi jahat saat punya uang, dan akan ada banyak orang yang hancur hidupnya karena kalian. Lu Ziming, kamu benar-benar pria yang sangat memesona. Lakukan. Jangan. Hentikan, jangan pukul aku. Kakiku. Anuan, aku tidak akan melepaskanmu. Presiden An, aku minta maaf padamu. Cepat katakan pada Presiden Lu. Minta dia untuk melepaskanku. Enya. Terima kasih, Lu Ziming. Jika bukan karenamu hari ini, aku mungkin sudah... Anuan, kamu kenapa? Aku merasa sedikit gerah. Apa? Lu Ziming, aku merasa tidak nyaman. Antar aku pulang. Baik, kita pulang sekarang. Anuan. Bertahanlah sebentar. Bertahanlah. Anuan, kamu tidak apa-apa. Ini pasti karena segelas alkohol itu. Alkohol? Tidak bisa. Aku merasa sangat tidak nyaman. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memanggil dokter. Jangan panggil dokter. Aku tidak apa-apa. Kondisimu sudah seperti ini, aku tidak peduli. Aku akan tetap memanggil dokter. Anuan, kamu? Lu Ziming, Anuan, apa yang kamu lakukan sekarang bukan atas kemauanmu sendiri. jangan. Biarkan aku menciummu sekali saja. Tidak boleh, seseorang telah menjebakmu dengan obat. Apa kamu membenciku? Cincin yang kamu berikan padaku, aku selalu merasa sayang untuk memakainya. Apa kamu begitu membenciku? Anuan, aku tidak membencimu. Hanya saja aku tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini atas kemauanku sendiri. Apa yang kamu takutkan? Tidak boleh. Hanya satu ciuman. Anuan, tenanglah sedikit. Aku hanya ingin menciummu sekali-sekali saja. Anuan, kamu? Kepalaku sakit sekali. Kenapa aku tidur di sofa? Ini rumahku? Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Ziming, kenapa kamu ada di rumahku? Kamu akhirnya bangun juga. Aku akhirnya bangun? Bukannya aku ada di acara minum-minum? Kenapa saat bangun sudah ada di rumah? Aku yang mengantarmu pulang. Apa kamu tidak ingat? Kamu yang mengantarku pulang? Kepalaku mulai sakit lagi. Kamu minum pemberian orang lain dan bilang merasa tidak enak badan, jadi aku mengantarmu pulang ke rumah. Begitu ya? Lalu begitu sampai di rumah, kamu terus memelukku, dan tidak mau melepaskannya sama sekali. Lalu akhirnya, Apa? Aku benar-benar melakukan hal itu padamu? Lalu apa yang terjadi padaku akhirnya? aku takut mengatakannya karena kamu mungkin akan... Apa mungkin aku... Kamu mencium pipiku dengan sangat agresif. Lain kali saat di luar, aku benar-benar tidak akan pernah lagi minum alkohol pemberian orang asing. Mulai sekarang saat kamu sendirian di luar, kamu harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Terima kasih ya, Lu Ziming. Jika saja kamu tidak ada di sana. Gawat, aku benar-benar menciumnya, malu-maluin saja. Suasananya jadi sangat canggung. Haruskah aku yang mulai bicara duluan? Kamu bicara duluan? Bagaimana kalau kamu saja yang bicara duluan? Baiklah, itu, Lu Ziming, maafkan aku.
Aku tidak seharusnya menciummu. Soal itu, Aku tahu dicium pipinya oleh gadis yang baru dikenal, pasti akan terasa sedikit menyebalkan. Jadi, bisakah kamu tidak marah padaku? marah? Dari mana kamu bisa melihat kalau aku marah? Kamu terus duduk di sana tanpa bicara, bukankah itu tandanya kamu marah? Meskipun aku tidak sengaja, tapi aku memang benar-benar mencium pipimu. Jika kamu marah, aku bersedia memberikan kompensasi, tapi bisakah kamu jangan lapor polisi? Lapor polisi? Jika aku ingin lapor polisi, untuk apa aku menunggu sampai sekarang? Lalu apa maksudmu? Anwan, tenang saja. Aku tidak marah. Malahan, Malahan apa? Kenapa kamu bicara setengah-setengah begini? saat kamu menciumku, aku justru merasa sangat bahagia. Lu Ziming, kamu? Maaf, apakah perkataanku ini membuatmu merasa terganggu? Tidak sama sekali. Lu Ziming, kamu adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat baik. Apa aku baru saja ditolak secara halus? Bukan, dengarkan penjelasanku, bukan itu maksudku. Hanya saja, saat aku mendengar perkataanmu tadi, aku merasa Merasa apa? aku merasa cukup senang juga. Benarkah? Sebenarnya aku mengumpulkan keberanian yang sangat besar hanya untuk mengatakan semua ini padamu. Aku bahkan sudah bersiap jika kamu akan membenciku. Kamu sudah membantuku keluar dari masalah, bagaimana mungkin aku membencimu? Hari sudah larut, tidak pantas jika aku terus berada di sini. Jadi aku, Kamu mau pulang? Siapa kamu? Ibu, kenapa ibu sudah pulang? ini Bibi, Anwan? Siapa dia? Ternyata tuan muda keluarga lu ya. Pantas saja, dia membawa seorang pria pulang. Jangan salah paham ya. Anwan keluarga kami anak yang sangat penurut. Dia tidak akan sembarangan membawa pria pulang ke rumah. Bu, apa yang ibu bicarakan? Kamu diam saja. Bibi, Anda bisa memanggil saya Ziming saja. Lalu Anda tidak perlu memarahi Anwan lagi. Kedatangan saya ke sini juga karena ada alasan tertentu. Aku mengerti, aku mengerti. Namanya juga anak muda. Kenapa aku merasa Bibi sepertinya tidak mengerti ya? Lu Ziming, kamu tidak perlu memedulikan ibuku, jangan dengarkan bicaranya yang asal-asalan ini. Kalau Ziming tidak memedulikanku, apa dia harus memedulikanmu? Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi setiap hari, ini rumah, bukan hotel. Bu, berhentilah bicara, hari ini benar-benar ada alasannya. Benar, Bibi, kedatangan saya ke sini hari ini benar-benar karena alasan khusus. Ah, baik, aku tidak akan memarahi Anwan lagi. Pemuda ini hebat sekali, tampan, dan juga tuan muda keluarga lu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Lu Ziming, cepat pergi. Hei, ada apa? Aku belum selesai bicara. Jangan bicara lagi. Bibi, saya pamit dulu, pelan-pelan saja. Lu Ziming, sampai jumpa. Jika nanti ada kesempatan, aku akan mampir ke grup lu lagi. Ma, apa sih yang Mama bicarakan? Apa yang aku bicarakan? Lihatlah dirimu sendiri. Setiap hari kerjamu hanya membawa pria ke rumah. Aku tidak sengaja melakukannya. Sudah aku bilang ada alasan di balik semua ini, jadi Mama jangan mengomeliku terus. Bagaimana bisa aku tidak mengomelimu? Jika tetangga sampai tahu bahwa putriku setiap hari ganti-ganti pria di sisinya, mau ditaruh di mana muka tuaku ini? Mana mungkin separah itu? Lagi pula di kompleks mewah seperti ini, mana ada orang yang suka bergosip? Tapi ya, putriku ini memang hebat. Di kota Qing ini, dua tuan muda yang paling terhormat semuanya dibuat tergila-gila oleh putriku. Ma, berhentilah bicara. Kalau Mama terus bicara, aku akan pergi ke kantor sekarang. Kenapa? Mau keluar dan membawa pria pulang lagi? Kali ini aku ingin lihat tuan muda dari keluarga mana lagi. Mama, aku berangkat ke kantor. Baiklah. Yang satu tuan muda keluarga Y, dan satunya lagi tuan muda keluarga Lu. Putriku kali ini sungguh beruntung. Gu Yansheng, aku sebenarnya tidak ingin menghubungimu. Adikku menderita karena kamu mendua. Dia sangat sedih dalam waktu yang lama. Maafkan aku, Presiden Chu. Ini semua salahku. Tapi bagaimanapun juga, adikku sangat menyukaimu, dan dia juga bilang bahwa dia tidak menyalahkanmu. Terima kasih Presiden Chu sudah bermurah hati. Kelak aku pasti. Cukup. Simpan saja kata-kata menjijikkanmu itu. Kamu tidak berpikir untuk berbaikan lagi dengan adikku, kan? Dasar bajingan, apa kamu merasa pantas? Memaafkan aku, Presiden Chu. Maaf? Apa gunanya? Kata maaf? Aku ingin kamu menunjukkan ketulusan yang nyata, untuk menunjukkan rasa penyesalanmu. Apa maksud Presiden Chu sebenarnya? Apa maksudku? Aku ingin kamu menghabisi Anwan itu.
Ingat ya, jika kamu tidak menghabisi Anwan, aku yang akan membuat perhitungan denganmu dan ibumu. Ah, benar juga. Kartu hitammu itu masih ada padaku? Bagaimana kalau kamu datang untuk mengambilnya? Halo? Halo? Anwan? Anwan? Kamu sudah bangun. Gu Yansheng, apa yang ingin kamu lakukan? Anwan, aku dengar akhir-akhir ini kamu sangat bahagia ya. Keluargaan milik kalian semakin berjaya, sementara keluarga Gu kami hancur berantakan. Suntikan dana yang susah payah aku dapatkan dari keluarga Shen, telah dikacaukan oleh wanita tak tahu malu sepertimu. Cui, Gu Yansheng, itu adalah kesalahanmu sendiri. Aku beritahu kamu, kamu itu hanyalah sampah yang tidak akan pernah merasa puas. Diam kamu, apa hakmu bicara padaku seperti itu? Tapi, tidak masalah. Sekarang kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku bebas melakukan apapun padamu. Saran saya sebaiknya kamu segera lepaskan saya. Kalau tidak, apa? Sebaiknya kamu bersikap lebih baik padaku. Biar ku beritahu ya, sekarang kamu sudah ada di tanganku. Aku akan menyiksamu. Aku akan membalas semua rasa sakit yang kuterima selama ini, semuanya kepadamu. Gu Yansheng, tolong tenanglah. Tindakan kriminal ini melanggar hukum. Asalkan kamu melepaskan saya sekarang, saya bisa menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Empa? Setelah sampai di titik ini, apa menurutmu aku masih merasa takut? Gu Yansheng, belum terlambat bagimu untuk berbalik. Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Setiap kali aku menoleh, aku akan melihat kondisi keluarga Gu yang begitu menyedihkan sekarang. Aku tidak tahan lagi, aku tidak sanggup melihat keluarga Gu menjadi sehina ini sekarang. Gu Yansheng, jika kamu terus seperti ini, situasi keluarga Gu kalian hanya akan semakin memburuk. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku beritahu kamu, aku memang tidak suka melihatmu bahagia. Anwan, kamu terlalu pintar. Kamu bahkan tahu kalau di hari pernikahan itu aku ingin menghabisimu? Kamu? Awalnya aku berencana saat kamu sedang bersolek di ruang rias, untuk menusuk punggungmu, lalu merekayasa tempat kejadiannya, sehingga tidak ada yang tahu kalau aku yang membuatmu tiada. Dasar bajingan. Kamu benar sekali, aku bahkan lebih buruk dari seekor binatang. Anwan, hari ini aku pasti akan membuatmu menerima balasannya. Seharusnya semua milikmu adalah milikku. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka kalian pun tidak boleh memilikinya. Lepaskan, jangan buat dia tiada dulu, aku belum selesai bermain dengannya. Anwan, kamu masih tetap cantik ya? Chu Mengyao, kamu akan menerima kualat atas perbuatanmu ini? Kualat? Bahkan, setelah kamu tiada pun, aku tidak akan pernah kualat. Chu Mengyao, aku sarankan sebaiknya kamu segera melepaskanku, karena sebentar lagi akan ada orang yang tahu keberadaanku. Benar juga, aku tidak boleh membuang-buang waktu. Jika bukan karena kamu menghancurkan rencanaku dan Gu Yansheng, aku pasti sudah menikah dengan Yansheng sekarang. Chu Mengyao, sadarlah. Orang seperti apa Gu Yansheng itu? Kamu benar-benar sudah gila? Aku memang suka melakukan hal-hal gila. Sadarlah. Gu Yansheng membawa pergi aku secara paksa, dan kamu malah membantunya. Kamu itu kaki tangannya. Kaki tangan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Akulah yang menyuruh Gu Yansheng untuk membawamu pergi. Akulah tokoh utama dalam cerita ini. Halo, Presiden Ye. Ada apa? Apa? Anwan tidak mengangkat teleponmu? Ada yang tidak beres? Aku baru saja keluar dari rumahnya. Ya sudah, begini saja. Kamu cari di An Group, aku akan mencarinya di rumahnya. Baiklah. Kamu tidak akan bisa lari. Chu Mengyao, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Apa kamu merasa menderita? Aku sangat suka melihatmu menderita seperti ini. Anwan, apa yang kamu punya untuk melawanku? Kalau bukan karena si sampah Gu Yansheng itu, dia bilang dia sendiri bisa menghancurkanmu, aku sudah sejak lama menghabisimu. Sayangnya, aku masih hidup dengan baik.
Tuan muda keluarga Ye Jinghuai itu, dia hanya mempermainkanmu saja. Dia tidak akan pernah datang untuk menyelamatkanmu. Jangan banyak bicara dengannya, habisi saja dia. Kamu tutup mulut. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku harus bersembunyi setiap hari? Aku apa? Jika kamu membuatku tidak senang, aku akan menyuruh kakakku untuk menghabisi kalian semua. Kamu, Gu Yansheng, kamu masih tetap sama seperti dulu, selalu merendahkan diri di hadapan wanita. Kamu benar-benar sampah. Aku sudah bosan bermain dengan wanita tak tahu malu ini. Setelah dia tiada nanti, buang saja dia ke sungai. Anwan, aku beritahu kamu di kehidupan selanjutnya, bersikaplah lebih sopan di hadapanku. Ye Jinghuai. Kebetulan sekali, Yao Yao. Tidak menyangka aku akan datang. Kan? Bagaimana kalian bisa tahu tempat ini? Siapa wanita ini? Kamu adalah tuan muda Lu? Jujur saja, di mana Anwan? Aku tidak tahu. Tidak mau bicara, ya? 1903, benar kan? Tidak, bukan itu. Apa kamu pikir keluarga Ye sama bodohnya dengan kalian para keluarga Chu? Hah? Jangan pedulikan dia, selamatkan Anwan dulu. kamu pasti sudah merasa sangat lelah hari ini, kan? Tidak apa-apa. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Jangan bergerak, sebentar saja, sangat cepat kok. Tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Jangan bergerak. Berhenti. Anwan, kamu baik-baik saja? Dia membawa pisau. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ye Jinghuai? Aku sangat takut. Aku sempat berpikir, tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Sudah, semuanya sudah aman sekarang. Siapa yang menyuruhmu menculik Anwan? Kamu tidak mungkin punya otak untuk merencanakan ini. Bicara. Aku mengenalmu. Kamu adalah tuan muda dari keluarga-keluarga Lu. Anwan, oh Anwan. Kamu ternyata lebih hebat dari yang kubayangkan. Sejauh yang aku tahu, Chu Mengyao masih memiliki seorang kakak laki-laki. Dia menjabat sebagai direktur utama Chu Group, dan semua ini adalah rencananya. Marga Ye, ternyata memang pintar. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Gu Yansheng, kamu pantas tiada. Benar, aku memang pantas tiada. Seandainya aku tidak dibutakan oleh keserakahan, aku masih menjadi suamimu. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kalah tetaplah kalah. Kalah. Aku sudah kalah. Aku membawa keluargaku ikut kalah bersamaku. Ayo, kita pergi ke Chu Group. Apa yang terjadi? Telepon Yao Yao tidak bisa dihubungi, dan ponsel Gu Yansheng juga tidak diangkat. Mungkinkah rahasia ini sudah terbongkar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa juga yang mau menyelamatkan wanita tak tahu malu seperti Anwan itu? Aku yang akan menyelamatkannya. Siapa kalian? Kalian tahu ini kantor siapa? Ah, Presiden Ye. Ternyata Anda Chu Ruowei masih mengingat saya. Tapi aku penasaran, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Keamanan grup Chu kalian itu sampah? Hanya dengan menyebut nama keluarga Lu dan keluarga Ye, mereka sudah ketakutan sampai tidak berani bersuara. Apa? Kalian? Apa yang ingin kalian lakukan di grup kami? Aku sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan kalian. Beraninya kamu bilang tidak mencari masalah dengan kami? Kamulah bajingan yang menyuruh si Gu Yansheng itu untuk membawa pergi Anwan, kan? Jangan sembarangan memfitnahku. Aku bahkan tidak kenal dengan yang namanya Anwan itu. Kamu tidak kenal, tapi adikmu mengenalnya. Apa kamu tidak penasaran adikmu sekarang ada di mana? Apa? Apa yang telah kamu lakukan pada adikku? Adikmu sudah melakukan banyak kejahatan. Beraninya dia menyentuh orang milik Ye Jinghuai. Coba tebak apa yang akan kulakukan padanya. Ye Jinghuai? Jika kamu berani menyentuh adikku, aku akan menghabisimu. Hanya kamu.
Berani mengancamku? Memangnya kamu Cu Group itu siapa? Kamu, Chu Ruowei, aku sudah lama menyadari bahwa Chu Group kalian memiliki beberapa perkembangan yang tidak sewajarnya. Kami selama ini hanya pura-pura tidak tahu, tapi sekarang kamu sudah terlalu lancang. aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kamu tidak tahu? Lihatlah ini. Palsu. Ini semua pasti karena kalian memaksa Gu Xinsheng melakukannya, kan? Bukan hanya Gu Yansheng yang mengatakannya, tapi adikmu juga. Dasar wanita tak tahu malu, tutup mulutmu. Apa hakmu bicara di sini? Memangnya apa statusmu? Chu Ruowei, Anwan adalah korban dari kejadian ini. Dia punya hak untuk bicara. Untuk apa kamu banyak bicara dengannya? Habisi saja dia sekarang, lalu hancurkan Cu Group ini untukku. Kalian pikir Chu Ruowei ini apa? Apa kalian pikir Cu Group kami semudah itu ditindas? Bukankah memang begitu? Chu Ruowei, kamu masih ingin mengelak? Mengelak soal apa? Aku sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kriminal seperti itu. Chu Ruowei, sepertinya kebebasan selama bertahun-tahun ini membuatmu lupa siapa sebenarnya penguasa di kota King. Tuan Muda Lu, Chu Group kami memiliki kerjasama senilai beberapa miliar dolar dengan keluarga Anda, bukan? Batalkan saja. Bekerja sama dengan orang sepertimu, aku takut grup lu akan tertimpa masalah. Sepertinya kalian berdua sengaja datang untuk mencari masalah dengan Chu Group kami, ya? Mencari masalah? Cu Group kecilmu ini terlalu sombong jika merasa sepenting itu. Apa katamu? Chu Ruowei, aku rasa kamu sudah terlalu lama duduk di kursi direktur itu. Sudah waktunya Chu Group dibubarkan. Anwan, ini semua karena ulahmu. Jika bukan karena kamu, aku dan adikku tidak akan melakukan hal semacam ini. Ini salahku? Chu Ruowei, apa yang kamu bicarakan? Saat Yao Yao melakukan tindakan kriminal itu, kamu tidak mencegahnya malah membantunya. Jelas-jelas kamu terlalu memanjakannya, sehingga menyebabkan hasil seperti hari ini. Apa katamu? Aku hanya ingin membuat adikku bahagia. Apa salahku? Ini semua karena Gu Yansheng dan wanita kejam sepertimu, Yao Yao jadi berubah seperti sekarang ini. Ini semua salah kalian. Tidak perlu banyak bicara lagi. Besok Cu Group akan tinggal sejarah. Aku sudah mengatur orang untuk datang, membereskan Chu Ruowei ini. Anwan, ayo kita pergi. Anwan, kembalikan adikku. Dasar bajingan. Jing Huai. Jing Huai? Jing Huai, bangunlah. Jing Huai. Kepalaku. Ye Jing Huai, kamu sudah sadar? Ye Jing Huai, kamu sudah sadar? Ye Jing Huai, akhirnya kamu sadar juga. Apa kamu tahu kalau kamu sudah pingsan selama 3 hari 3 malam? Aku hampir mengira kamu tidak akan pernah bangun lagi. Apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan Cu Group? Chu Group sudah bangkrut. Mulai sekarang, di Qingcheng tidak akan ada lagi keluarga Chu dan keluarga Gu. Terima kasih, Ye Jing Huai. Jika bukan karenamu, aku mungkin... Terima kasih untuk apa? Aku melakukannya bukan untuk menyelamatkanmu. Sudah kuduga kamu akan keras kepala. Padahal kamu jelas-jelas menyelamatkanku demi... Benarkah? Kenapa aku bisa lupa? Coba aku pikirkan. Sudahlah, anggap saja aku memang melakukannya untuk menyelamatkanmu. Ada-ada saja. Kepalaku. Ada apa denganmu? Biar kulihat, maafkan aku, ini semua salahku. Aku hanya menakutimu, kepalaku sudah tidak sakit lagi. Ye Jing Huai, kamu tahu saja cara mengerjaiku, baru saja sadar sudah menjadikanku bahan tertawaan. Habisnya kamu terlihat mudah dikerjai. Setiap melihatmu, aku tidak bisa menahannya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu terus saja mengerjaiku? Anwan, sebenarnya, aku... Presiden Ye, kudengar kamu sudah sadar. Kudengar kamu sudah sadar. Ya, terima kasih ya, sudah datang menjengukku. Oh, suasananya begini. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Tidak sama sekali. Kamu datang secepat ini? Apa kamu takut kami melakukan sesuatu? Lihatlah dirimu. Bukankah aku ini khawatir dan ingin segera menjengukmu? Harus kuakui ya, malam itu kamu benar-benar keren. Aku memang selalu keren, hanya saja kamu baru menyadarinya. Kenapa kamu tertawa? Hanya merasa melihat kalian berdebat itu sangat lucu. Anwan, saat tidak ada orang luar, kelakuan Ye Jing Huai memang seperti ini. Sudah bicaranya? Aku mau istirahat, kamu boleh pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjengukmu lagi kapan-kapan. Aku tidak butuh kamu menjengukku. Anwan, sampai jumpa. Lain kali kalau orang itu datang lagi, kamu hadang dia di luar, jangan biarkan dia masuk. Mana bisa begitu? Dia sudah berbaik hati datang menjengukmu, tapi kamu malah mengusirnya.
Kamu tidak mengenalnya, dia itu hanya ingin menertawakanku. Ye Jinghuai, kamu tidak melihatnya? Pada malam itu, betapa cemasnya Lu Ziming saat menunggu di luar ruang operasi. Dia mencemaskanku? Tentu saja dia mencemaskanmu. Bukankah kalian teman baik? Teman baik? Bisa dibilang begitu. Bantu aku turun untuk jalan-jalan sebentar. Anuan, ibu ucapkan selamat ulang tahun lebih awal ya. Terima kasih, Bu. Oh iya, bukankah katamu ada beberapa teman yang mau datang? Mana mereka? Mereka ya sepertinya sebentar lagi sampai. Oh begitu. Benar juga Anuan. Soal tuan muda keluarga Y, yang waktu itu, sudah kamu dapatkan belum? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku dan dia cuma teman. Cuma teman? Ibu tahu betul apa yang ada di pikiranmu? Ibu, sudahlah jangan bahas itu lagi. Kenapa jangan dibahas? Lalu, bagaimana dengan tuan muda lu yang datang tempo hari? Bagaimana kelanjutannya? Itu, dia juga cuma teman kok. Aduh, Anuan, jangan salahkan ibu kalau bicara begini. Dikejar banyak pria itu. Tentu menyenangkan, tapi kamu harus memilih salah satu kan? Ibu, apa sih yang ibu katakan? Aku belum mau pacaran sekarang. Aduh, Anuan, laki-laki itu harus diberi sedikit sinyal. Kalau tidak, mereka bisa lari ke wanita lain. Sayang sekali kan? Sudah, Bu. Jangan bicara lagi. Tamunya sudah datang. Ye Jinghuai, kamu datang. Anuan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo masuk. Ternyata Bibi juga ada di sini. Halo Bibi, sudah lama tidak bertemu. Jinghuai sayang, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Ayo duduklah. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Kenapa melotot padaku? Benar-benar anak gadis yang sulit diatur. Begitu pria ini datang, ibumu sendiri sudah tidak dianggap lagi. Ibu, kenapa ibu bicara begitu lagi? Aku bicara apa adanya. Lihatlah usiamu sekarang. Meskipun ibu biasanya tidak mendesakmu, tapi kamu harus tahu batasnya. Bukan? Ada begitu banyak pemuda hebat di sekitarmu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa yang dikatakan Bibi benar? Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatannya. Ye Jinghuai, kenapa kamu malah ikut-ikutan ibuku? Menurutku, apa yang dikatakan Bibi itu benar. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ngomong-ngomong, Bibi, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Kenapa kuenya belum dipotong? Anuan bilang, dia masih menunggu seorang teman datang. Masih menunggu satu orang lagi? Mungkinkah itu Lu Ziming? Benar, aku bahkan mengajakmu. Jika dia tahu aku merayakan ulang tahun tanpa mengajaknya, dia pasti akan marah. Baiklah, aku pikir kamu hanya mengajakku saja. Aku memang hanya mengajak kalian berdua saja. Bagaimana? Cukup setia kawan kan? Apa? Ada apa denganmu? Aku merasa sepertinya kamu marah. Kamu tidak mengerti. Apa yang tidak aku mengerti? Anuan, berhentilah bicara. Cepat ambilkan air untuk Jinghuai. Oh, aku ingin bertanya, Jinghuai, apakah kamu menyukai putriku? Aku. Jangan berbohong lagi. Aku bisa melihatnya. Dengan sekali tatap. Apakah terlihat begitu jelas? Bibi, kenapa Anuan tidak tahu soal itu? Ini yang namanya orang yang terlibat seringkali buta, sedangkan orang luar bisa melihat dengan jelas. Tapi sejauh yang saya tahu, sepertinya Tuan Muda Lu juga menyukai Anuan. Bibi, tentu saja aku tahu itu. Itulah sebabnya kami berdua belum mengungkapkan perasaan ini. Aku takut Anuan sendiri akan... Tapi jika kalian terus begini, ini bukan solusi. Bibi, tentu saja aku tahu itu. Tuan Muda Lu juga tahu. Tapi... Aduh, urusan anak muda, Bibi tidak bisa ikut campur. Dan ini juga tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, Bibi akan memberikan tempat untuk kalian para anak muda. Aku pergi dulu ya. Ini, bagaimana bisa begini? Bibi, Anda adalah ibunya Anuan. Anda pasti harus hadir di hari ulang tahunnya. Aduh, sudahlah. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Kalian berdua harus berjuang ya. Bibi mendukung kalian. Bibi, ini sepertinya kurang baik kan? apa yang kurang baik? Anuan, aku akan pergi ke bawah untuk membeli sesuatu. Tolong jamu temanmu dengan baik. Oh. Jinghuai, Bibi permisi dulu ya. Oh iya Jinghuai, kamu harus semangat ya. Dibandingkan Tuan Muda Lu, Bibi lebih mendukungmu loh. Bibi, saya mengerti. Ye Jinghuai, apa yang dikatakan ibuku padamu? Tidak ada. Tidak mungkin. Dia pasti mengatakan sesuatu padamu. Tidak ada, sungguh tidak ada. Apakah dia membicarakan masalah di antara kita? Tidak kok. Menyebalkan sekali. Aku sudah menduganya. Tunggu sampai ibuku kembali, aku akan memberinya perhitungan. Benar-benar deh, padahal hari ini hari ulang tahunku, untuk apa dia membicarakan hal itu padamu?
Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Bagaimana jika aku menyatakan perasaanku pada Anwan saja? Ye Jinghuai, kamu kenapa? Anwan, sebenarnya aku. Anwan, selamat ulang tahun. Lu Ziming, kamu datang. Terima kasih atas kedatanganmu dan bunganya. Sama-sama. Loh, kamu ada di sini juga? Aku sudah sampai 20 menit lebih awal darimu. Anwan, kamu juga memanggilnya ke sini? Kenapa? Kalau kamu boleh datang, kenapa aku tidak? Kalau aku datang, kamu tidak boleh datang? Kalian berdua ini sedang apa sih? Baru saja bertemu sudah bertengkar. Aku ambilkan air minum dulu ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apa kamu merasa terkejut? Tentu saja terkejut. Aku kira Anwan hanya mengundangku seorang diri. Aku juga mengira Anwan hanya mengundangku saja. Bahkan aku sudah menyiapkan segalanya. Jadi kamu berniat melakukan segalanya demi ini? Apa kamu tidak takut kita tidak bisa berteman lagi? Tidak takut, aku sudah bersiap sepenuhnya. Sedangkan kamu? Aku sudah bersiap, aku pasti sudah menyiapkannya. Menyiapkan apa? Kenapa kalian berdua hari ini aneh sekali? Lalu tadi ibuku menelepon dan memberitahu, katanya hari ini dia ada urusan, jadi dia tidak akan pulang. Kue di toko ini rasanya sangat enak loh. Saat aku berulang tahun-tahun lalu, aku membeli kue dari toko ini. Saat aku merayakan ulang tahunku sendiri tahun lalu, aku juga membeli kue dari toko ini. Hanya saja, aku tidak menyangka, ternyata kamu membeli kue yang sama denganku. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku lapar, cepat potong kuenya. Kenapa terburu-buru sih? Lilinnya saja belum dinyalakan. Anwan, buatlah permohonan. Oh, kenapa aku merasa ekspresi kalian berdua agak aneh ya? Tidak ada apa-apa. Anwan, apa yang kamu harapkan tadi? Tidak boleh diberitahu. Kalau diucapkan, nanti tidak akan terkabul. Benar juga. Ayo, makan kuenya. Kenapa ibuku belum juga pulang? Benar-benar deh. Sebenarnya ada urusan apa sih? Hari ini aku berulang tahun. Entah dia akan pulang untuk merayakannya bersamaku atau tidak. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah tante buatkan untukku. Cuaca hari ini cukup bagus ya. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Ide yang bagus itu. Aku terserah saja. Kalau begitu, aku ganti baju dulu ya. Oh, Ye Jinghuai, aku sedang memikirkan satu hal. apa itu? Pertanyaan ini sudah lama kupikirkan. Jika hari itu aku yang berada di sana, apakah aku akan menerima serangan itu demi Anwan? Namun kesimpulannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang aku pertimbangkan, sehingga itu membuatku ragu untuk bertindak. Tapi kamu berbeda, kamu langsung menerjang tanpa ragu dan mendorong Anwan, jadi kamu lebih mencintai Anwan daripada aku. Kamu, apa maksudmu? Kamu mau memberikan Anwan kepadaku? Biar ku beritahu ya, Lu Ziming, aku tidak butuh rasa kasihan darimu. Aku hanya dirawat di rumah sakit selama 1 bulan saja. Sudahlah, jangan sia-siakan harapanku padamu. Kamu harus memberikan masa depan yang baik untuk Anwan. Kamu. Lu Ziming, Lu Ziming, kamu mau pergi kemana? Anwan, maaf ya. Aku ada urusan mendadak yang harus diselesaikan, jadi Tidak apa-apa. Belakangan ini, semua orang memang sedang sibuk. Nanti malam, aku juga harus kembali ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen. Anwan, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu dan Ye Jinghuai, rayakanlah dengan baik. Iya, aku akan melakukannya. Ye Jinghuai, aku pergi dulu ya. Oh, Bisakah kamu sedikit lebih ramah? Anwan, tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Lalu sekarang kita berdua mau kemana? aku agak lelah. Aku ingin istirahat di rumahmu sebentar. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Untuk apa aku sungkan padamu? Aku kan orang yang telah menyelamatkan nyawamu. Mana ada orang yang setiap hari selalu mengungkit-ungkit jasanya sebagai penyelamat nyawa? Bukankah ada satu orang di depanmu sekarang? Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu.
Sekarang tinggal kita berdua saja. Padahal sulit sekali bagi kita untuk berkumpul, sekarang Lu Ziming juga sudah pergi. Kita berdua benar-benar membosankan ya. Bagaimana kalau kita pergi main game? Atau menonton film juga boleh? Anwan, kenapa kamu tidak melawan? Karena aku, Anwan, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? ini, Apa kamu tidak bersedia? sebenarnya aku tidak ingin menjalin hubungan saat karierku sedang menanjak. Tapi Tapi apa? aku juga menyukaimu. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Aku sadar kalau aku mulai bergantung padamu. Meskipun aku tahu ini tidak baik, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergantung padamu. Ikutilah kata hatimu. Jika kamu bergantung padaku dan menyukaiku, ya bergantung saja terus. Aku juga bergantung padamu, seperti sekarang, mungkin untuk setiap saat di masa depan. Tapi aku Tapi apa? Apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? aku bersedia menjadi kekasihmu. Karena kamu bersedia. Kalau begitu beri aku satu ciuman. Ye Jinghuai, aku baru saja setuju, kamu sudah mulai melunjak ya. Ini